Kau adalah dewa ruang dan waktu terkuat di dunia ini. Di hadapan sosok seperti itu, hidup dan mati ditentukan hanya oleh sekelebat pikiran. Namun, keberadaan itu pun terpenjara di dalam kastel terbalik sampai Kurasaki Rei menyusup masuk secara tidak sengaja. Dia melepaskan segel dari skill hitam dan mencuri kemampuan paling membanggakan milik dewa ruang dan waktu, pembalikan waktu. Pada tanggal 17 Juni 2030, sebuah kastel terbalik tiba-tiba muncul di langit. Di saat yang sama, dungeon misterius muncul di seluruh dunia. Orang-orang segera menyadari bahwa sebagian besar umat manusia sedang berubah. Energi yang disebut mana bangkit di dalam tubuh mereka, dan mereka yang membangkitkannya disebut mage. Tim-tim mulai menantang Dungeon, memperoleh kekayaan dan status yang sangat besar. Bakat seorang mage dinilai dari warna mana mereka. Kebanyakan orang hanya memiliki satu warna, meskipun jenius langka mampu menggunakan sihir dua warna. Namanya adalah Kurasaki Ki, adik laki-laki Rei, yang dikenal sebagai Raja Ungu, level 89, di antara penyihir terkuat umat manusia. Dia merapal demonic spike. Duri ungu pun terbentuk dengan cepat. Duri-duri itu menembus lurus iblis di depannya. Sebuah kristal merah langsung jatuh. Seketika itu juga, TCH, kakak tidak berguna, ambil itu dan simpanlah. Di dekatnya berdiri Kurasaki Rei, yang sama sekali tidak berwarna, sebuah kelangkaan bahkan di dunia ini. Meski begitu, dia tidak pernah menyerah untuk menjadi seorang mage. Karena belas kasihan adiknya, dia bergabung dengan tim sebagai kuli, porter, berpegang pada harapan naif bahwa keajaiban mungkin terjadi suatu hari nanti. Dia percaya pada harapan samar itu sampai mereka mencapai pintu ini. Jadi, ini adalah ruang bos. Rasanya mudah. Kita berhasil sampai ke sini. Saat pintu terbuka, mereka berempat berjalan lurus ke dalam. Di ruangan kosong itu berdiri sebuah bayangan humanoid, sebuah jam berbentuk roda gigi hitam melayang di hadapannya. Kronos, dewa ruang dan waktu. Level tidak diketahui. Bos ini tidak terlihat hebat. KAI berbicara dan merapal demonic spike lagi. Lusinan duri melesat ke arah bos. Bos itu menjangkau ke dalam kehampaan. Dia menarik pedang panjang merah darah, dengan santai menepi setiap duri ke samping dengan satu ayunan. Kemudian dia menatap mereka dengan dingin. KAI tidak percaya. Mantra andalannya tidak berharga di hadapan makhluk ini. Tatapan bos itu menajam. Kekuatan misterius melonjak lurus ke arah KAI. Dia tewas seketika. Anggota tim yang tersisa menatap dengan ngeri. Kurasaki Ari berdiri membeku. Dia menyaksikan tubuh adiknya roboh ke lantai. Apa yang baru saja terjadi? Raja Ungu terhapus dalam sekejap. Lari. Detik berikutnya, dua rekan tim lainnya menyusul KAI menuju kematian. Melihat ini, Kurasaki Rei ambruk ke tanah. Tepat ketika Kurasaki Rei mengira dia akan mati, bos itu tiba-tiba berhenti menyerang dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Senyum sinis menyeringai di wajahnya. Jadi, kau adalah si tanpa warna. Pada saat itu, Rei perlahan mulai tenang. Keinginannya belum terpenuhi. Dia tidak boleh mati di sini. Dia memungut pedang panjangnya dan berdiri. Lemah atau tidak, dia berniat untuk bertahan hidup. Menarik, kau berani menghadapiku, meski kau seorang tanpa warna. Di bawah tekanan bos, tangan Rei gemetar, tak terkendali. Namun, keyakinan di hatinya memberitahunya untuk tidak menyerah. Baiklah, biarkan aku mengujimu. Sesaat kemudian, separuh tubuh Rei lenyap. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah satu jeritan, dunia jatuh ke dalam kegelapan. UPS, aku mungkin menggunakan terlalu banyak tenaga. Skill time reversal. Dengan jentikan jarinya, Arya terkejut menemukan dirinya berdiri di sana tanpa luka sedikit pun. Apa yang baru saja terjadi? Api mulai berkumpul di tangan bos. Dengan ayunan lengannya, api yang menghanguskan melonjak ke arah Arya. Mulai sekarang, aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Menghadapi api neraka, bagaimana kau akan merespons? Pada saat itu, Arya menyadari pedang panjang yang dibuang bos di dekatnya. Mungkin pedang itu bisa membantunya. Dia segera menyambarnya. Saat api mendekat, dia mengangkat pedang di depannya. Meraung dalam perlawanan, dia menyerbu lurus ke dalam api. Api membakar pakaiannya, lalu kulitnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Menyaksikan neraka yang mengamuk, bos itu tersenyum. Tetapi detik berikutnya dia terpana melihat Arya menerjang keluar dari api. Pedangnya menusuk lurus, menembus jantung bos. Monster keparat, aku di sini. Tepat ketika Arya mengira bos itu akhirnya akan tumbang, ia mencibir sekali lagi. Skill time reversal. Saat Arya sadar kembali, dia ngeri menemukan dirinya kembali ke beberapa menit sebelumnya. Bos itu mengejeknya, menyebutnya permainan yang menyenangkan saat luka di dadanya sembuh dengan cepat. Menghadapi kekuatan luar biasa seperti itu, Arya akhirnya menyerah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak ada artinya. Apakah begini cara dia akan mati? Pada saat itu, sebuah jendela sistem tiba-tiba muncul di depan matanya. Eksistensi dewa ruang dan waktu terkonfirmasi. Segel skill hitam dilepaskan. Skill tambahan didapatkan. Skill absorption. Skill diperoleh. Time reversal. Kurasaki Rei menatap informasi di hadapannya dengan tidak percaya. Bos itu sepertinya merasakan perubahan tersebut. Mungkinkah? Pada saat itu, Arya segera mengaktifkan skill yang baru saja dicuri. Time reversal. Bayangan Kurasaki KAI yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilinginya, segera ditelan oleh kegelapan. Baru saat itulah bos bereaksi, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya, melakukan regresi waktu. Selama pemutaran ulang, Rei merasa seolah-olah dia melihat sebuah siluet. Kekuatanmu tidak cukup untuk mengalahkan Kronos, dewa ruang dan waktu. Itulah sebabnya aku mempercayakan skill ini kepadamu. Jika itu kau, ada kesempatan untuk mengalahkannya. Karena ketika Arya bangun
lagi, dia mendapati dirinya kembali ke rumah. Yang mengejutkannya, dia telah menjadi lebih muda. Pemandangan di luar jendela bahkan lebih mengguncangnya. Kastel terbalik itu masih berwarna putih. Lagi pula, hanya sejak tahun ketiga setelah kemunculannya miasma hitam mulai menyelimutinya. Begitu berubah menjadi hitam sepenuhnya, pintu akan terbuka. Dan di balik pintu itu ada dewa ruang dan waktu itu sendiri. Ray tiba-tiba teringat telah mencuri time reversal selama pertempuran itu. Yang berarti ketika dia melihat tanggal di ponselnya menunjukkan 27 September 2024, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah kembali ke 7 tahun masa lalu. Dia segera membuka jendela skillnya hanya untuk menemukan time reversal menghilang. Untungnya, skill absorption masih ada di sana. Itu luar biasa. Selama 10 tahun, dia tidak pernah mempelajari satupun skill. Sekarang, dengan kemampuan ini, dia bisa menciptakan keajaiban. Dan hari ini adalah hari di mana semuanya akan dimulai. Adegan berpindah saat Ray tiba. Di gedung asosiasi Mage, lembaga resmi yang mengawasi penyerbuan Dungeon. Tempat itu terlihat baru. Masuk akal karena ini adalah 7 tahun yang lalu. Saat itu, sebuah suara menghentikannya. Hei, bocah tanpa warna. Apa yang kau lakukan di sini? Pembicaranya adalah dua anak buah adiknya. Jangan bilang kau di sini untuk ujian mage. Sampah tanpa warna. Mencoba lagi tidak ada gunanya, bukan? Mereka tidak salah. Ini bukan upaya pertama Ray. Dia telah mengikuti ujian mage berulang kali, hanya untuk gagal setiap saat. Tapi kali ini berbeda. Lepaskan lenganku. Berhenti menggangguku. Dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. TCH, dia punya nyali untuk mengabaikan kita. Di meja pendaftaran, seorang wanita sedang menyortir dokumen. Pemuji pemula mage peringkat B Hinata Rena level 27, kau di sini lagi. Melihat Ray, Rena menghela napas tak berdaya. Bahkan jika ini hanya ujian, satu kesalahan bisa merenggut nyawamu. Ray menjawab dengan tenang penuh percaya diri, kali ini seharusnya tidak ada masalah. Tak lama kemudian keduanya tiba di pintu masuk Dungeon untuk penilaian. Kau tidak perlu aku menjelaskan tesnya, kan? Dapatkan 3 batu sihir dari peri. Begitu kata-kata itu terucap, Kurasaki Ray melangkah ke dalam portal. Biasanya, penilaian ini tidak sulit bagi mereka yang telah membangkitkan skill. Namun, pada hari ini, sesuatu yang benar-benar tidak terduga terjadi. Seekor monster yang seharusnya tidak pernah muncul di Dungeon tier 1 muncul. Goblin tudung merah kecil, Little Red Hood Goblin, level 37. Kenapa Little Red Hood ada di sini? Sebagai penguji. Hinata Rena segera menghulus pedangnya dan merangsek maju. Berteriak ke belakang, Tuan Kurasaki, lari. Hati Ray menciut. Perbedaan levelnya terlalu jauh. Di kehidupannya yang sebelumnya, Rena gagal mengalahkannya. Membeli waktu untuk pelariannya dengan mengorbankan tubuhnya sendiri dan menghabiskan sisa hidupnya terbaring di ranjang rumah sakit. Itu adalah kesalahannya. Karena kelemahannya, hidup wanita itu hancur. Tapi kali ini, dia akan mengubah akhir tragis tersebut. Monster itu memiliki skill yang sangat meningkatkan kemampuan fisiknya. Begitu kuat sehingga serangan biasa nyaris tidak bisa melukainya. Saat monster itu mendekat, Ray langsung menerjang, memukul kepalanya. Kerusakannya minimal, tapi provokasinya mutlak. Marah, Goblin tudung merah melompat tinggi, berniat mencabik-cabiknya. Sekarang, skill absorption, extreme physical enhancement. Statistik fisik Ray melonjak drastis. Seketika, penguatan fisik Goblin itu lenyap. Skill MU adalah milikku, pergilah ke neraka. Setelah satu tebasan pedang, Goblin itu tewas seketika. Skill absorption sangat kuat dan mengerikan. Skill hitam ini tidak boleh diungkapkan. Rena menatap Ray dengan tidak percaya, berulang kali bertanya bagaimana dia melakukannya. Gugup, dia menjawab, hanya kebetulan. Tidak akan ada yang percaya itu. Rena membentak, baiklah, jangan beritahu aku. Karena monster yang tidak wajar ini, ujian dibatalkan. Aku harus segera melaporkan ini ke markas. Ray melihat ke arah monster itu jatuh. Terlalu dini bagi monster irregular untuk muncul. Dia berjalan mendekat dan memungut kristal sihir yang baru saja jatuh. 2 kristal lagi untuk menyelesaikan penilaian. Rena berteriak cemas. Ini bukan waktunya untuk itu. Area ini sangat berbahaya. Sebelum dia selesai bicara, 2 goblin muncul dari dalam. Mereka menyerbu dan ditebas oleh satu ayunan Ray. Pertarungan berakhir seketika. Menyaksikan ini, Rena benar-benar terpana. Kristal-kristal ini seharusnya cukup, kan? Rena terdiam, memikirkan tentang ujian di saat seperti ini. Adegan berpindah saat mereka kembali ke gedung asosiasi mage. Rena menyerahkan sebuah ID kepada Ray. Ini lisensi mage MU. Ray menerimanya, matanya terpaku pada kata-kata yang tercetak di sana. Emosinya bergejolak. Dia akhirnya mencapai titik ini. Untuk momen ini, dia menanggung penghinaan dan ejekan tanpa henti tanpa pernah menyerah. 10 tahun penuh sebagai porter dalam sebuah tim. Sekarang, akhirnya, dia adalah seorang mage. Rena menambahkan, dan ini, penghasilanmu dari menukar kristal sihir itu. Kristal sihir sebagian besar jatuh dari monster. Mereka adalah sumber energi yang bersih dan berharga serta bisa dijual ke asosiasi. Ray memeriksa daftar itu, memikirkan pendapatan masa depannya. Kemudian matanya melebar, 3 juta. Kristal yang dijatuhkan oleh goblin tudung merah kecil itu bernilai sebesar itu. Tidak heran orang bilang menjadi mage sangat menguntungkan. Adegan berpindah saat Kurasaki Ray kembali ke pintu masuk Dungeon. Berpikir tentang bagaimana dia telah mengubah nasib tragis Hinata Rena, bagaimana dia kembali dengan selamat ke asosiasi alih-alih menjadi lumpuh, mengisi dirinya dengan kegembiraan yang tulus. Masa depan benar-benar telah berubah. Saat Ray bersiap untuk masuk ke Dungeon lagi, sebuah tangan mana tiba-tiba muncul. Tangan itu mencengkeramnya dengan erat dalam sekejap. Apa yang kau lakukan di sini? Mage tanpa warna sepertimu ingin menyerbu Dungeon sendirian. Kau sadar itu melanggar aturan? Ray menjawab dengan tenang, aku sudah lulus.
Ujian mage. Aku memenuhi syarat untuk masuk sendirian. Pria itu tidak percaya sama sekali, menjambar rambutnya dengan nada mengejek. Kalau begitu biarkan aku melihat skill MU. Mana Hand, sebuah skill yang mengompres mana dan memberikan bentuk fisik yang tidak bisa dilepaskan melalui penguatan fisik ekstrim saja. Sesaat kemudian, Arya melompat dan menghantamkan dahinya ke wajah pria itu. Darah memercik dari hidungnya. Skill, Absorption, Mana Hand. Mana Hand musuh segera menghilang. Ray mengangkat tangan kirinya dan merapal Mana Hand sendiri. Pria itu langsung tertahan. Iketsu menatap kaget. Bagaimana kau melakukan itu? Di saat yang sama, Goto merangsek maju. Api berkumpul di tangannya. Sebuah bola api seukuran telapak tangan terbentuk. Rasakan bola apiku. Arya segera mengaktifkan Extreme Physical Enhancement. Dengan satu sabetan tangan, dia menghancurkan bola api itu bahkan sebelum Goto sempat pulih. Ray mengepalkan tinjunya dan memukul. Satu pukulan membuatnya terbang lebih dari 10 meter. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayainya. Orang tanpa warna yang tidak dianggap sebelumnya kini lebih kuat dari mereka berdua. Jangan bilang kau telah membangkitkan dua warna. Ray mencibir. Tebakan salah. Api merah menyala di telapak tangannya. Skill, Absorption, Verbal. Warna lain ditambahkan ke kekuatannya. Goto menatap tidak percaya. Mustahil. Aku tidak pernah mendengar ada orang dengan 3 warna. Ray mengangkat tangannya dan meluncurkan bola api ke arahnya. Detik berikutnya, bola itu meledak di samping Goto. Ledakan itu juga membebaskan Aetu dari kekangannya. Jadi, apakah kalian masih akan bertarung? Keduanya bertukar pandang, menyadari bahwa mereka benar-benar kalah. Mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu. Ray menghela napas pelan. Ini tidak bisa disembunyikan lagi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Kurasaki KAI mengetahuinya. Bagi KAI, Ray selalu tidak lebih dari pelayan rendahan. Jika KAI tahu bahwa dia telah membangkitkan skill, dia pasti akan datang untuk menghancurkannya. Terutama sekarang ketika KAI kemungkinan besar telah mencapai level 50, salah satu penyihir terkuat di era modern, belum lagi bahaya yang lebih besar di depan. Gerbang kastel itu akan segera terbuka. Ray masih terlalu lemah. Dia harus tumbuh kuat dengan cepat. Dengan pemikiran itu, dia melangkah ke Dumeon di depannya. Level adalah fondasi kekuatan. Naik level meningkatkan kapasitas mana dan membuka skill baru. Yang lebih penting, itu memungkinkan kendali atas jumlah mana yang lebih besar sekaligus. Saat Kurasaki Rei masih berpikir, sesosok monster tiba-tiba muncul di hadapannya. Flame Sorcerer, level 38. Pada kondisinya saat ini, dia hanya bisa membuat satu bola api dalam satu waktu. Bahkan dengan skill yang sama, perbedaan level berarti celah kekuatan yang sangat besar. Musuh langsung membentuk 3 bola api dan meluncurkannya ke arah Rei. Dia segera melemparkan bola apinya sendiri. Itu nyaris tidak bisa menetralkan salah satu dari mereka. Rei melompat ke samping untuk menghindari sisanya. Dalam bentrokan langsung menggunakan skill yang sama, dia tidak punya peluang menang. Tapi tidak peduli seberapa tinggi level musuh, satu hal tidak pernah berubah. Setelah merapal sebuah skill, akan selalu ada celah singkat. Meski hanya berlangsung 2 detik, itu sudah cukup. Baginya, skill Extreme Physical Enhancement. Pukulannya menghantam kepala monster itu. Skill Absorption, Verbal. Ternyata, ini adalah satu-satunya skill ofensifnya. Marah, Flame Sorcerer mengangkat tongkatnya, mencoba merapal Verbal lagi. Yang mengejutkannya, skill itu telah hilang. Ini, ambil kembali bola apimu. Sesaat kemudian, Flame Sorcerer dilalap oleh apinya sendiri. Tak disangka, membunuh monster yang satu ini saja menyebabkan Arya naik level beberapa kali berturut-turut. Level saat ini 12. Mengalahkan lawan level tinggi memberikan pengalaman yang sangat besar. Biasanya, ini sangat sulit, tapi dengan skill Absorption, mencuri kemampuan mereka membuatnya jauh lebih mudah. Tujuannya kali ini jelas, mencapai level 30. Saat dia terus mengalahkan musuh, jauh di atas levelnya, level Rei naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Tak lama kemudian, dia telah mencapai level 27. Namun, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik lebih jauh. Jika dia ingin mencapai level 30 dengan cepat, dia harus menghadapi monster yang bahkan lebih kuat. Segera, dia tiba di bagian terdalam Dumeon, pintu masuk ke ruang bos. Ini akan menjadi ladang pengalaman yang sempurna di jalannya menuju level 30. Saat pintu terbuka perlahan, sesosok monster berdiri di ruangan kosong. Iblis Tengkorak, Skeleton Demon, level 45. Monster bawahannya, In Terbang, level 30. Yang mengejutkannya, masih ada 2 In Terbang level tinggi. Jika dia bisa mencuri skill mereka, kemenangan masih mungkin. Dengan pemikiran itu, Kurasaki Rei mengaktifkan Extreme Physical Enhancement dan menerjang maju. Dia melompat tinggi ke udara, mengangkat tinjunya, dan menghantamkannya ke arah Iblis Tengkorak hanya untuk dihadang oleh penghalang sihir di depannya. Sial, ini buruk. Arya segera mundur, menjaga jarak di antara mereka. Ini sudah diduga, dia masih belum bisa menjangkaunya. Hah, dengan penghalang sihir di tempatnya, skill Absorption tidak bisa diaktifkan. Iblis Tengkorak itu mengeluarkan raungan marah dan menerjangnya dengan kecepatan penuh. Ray bersandar ke belakang, nyaris menghindari serangan itu. Dia tidak punya pilihan lain sekarang, mengalihkan pandangannya ke 2 In terbang di udara. Dia melesat ke arah salah satu dari mereka. Pukulannya mendarat telat. Skill Absorption, Ice Spike. Segera setelah itu, tangan kanannya melepaskan Verbal. In terbang itu terkena serangan telat, terbakar menjadi arang, dan Ray berbalik menghadapi yang terakhir. Dia mengangkat telapak tangannya dan merapal Ice Spike sekaligus. Kilatan cahaya dingin menembusnya. Ketika Ray mendekati Iblis Tengkorak lagi, monster itu menghantamkan satu tangan ke tanah dan merapal mantra
Satu lagi Im terbang dipanggil persis seperti dugaannya. Membersihkan area membuat bos memanggil ulang. Ini tidak lain adalah penghancuran diri. Saat monster lain tumbang, level Ray naik lagi. Ambang kapasitas mana terkendali tercapai. Skill fusion terbuka. Akhirnya, Ice Spike terbentuk di tangan kanannya. Fireball menyala di tangan kirinya. Saksikan keajaiban, skill fusion. Saat tangannya menyatu, mana es dan api terjalin. Detik berikutnya, Ray melompat ke langit, lengan kanannya terbungkus energi merah dan biru. Skill, Ice Flame Spear. Iblis tengkorak itu segera mengangkat penghalang sihirnya. Perisai versus tombak. Sekali lagi, retakan menyebar di seluruh penghalang. Itu hancur oleh serangan Ray. Skill Absorption, Magic Barrier. Belum berakhir. Sekali lagi, Skill Absorption, Extreme, Physical Enhancement. Iblis tengkorak itu merasakan tubuhnya terkuras habis. Pada saat ia menyadari apa yang telah terjadi, Ray melepaskan skill fusion lagi. Ice Flame Spear menembusnya. Iblis tengkorak itu menjadi abu dalam nyala api. Sebuah kristal sihir hijau jatuh ke lantai. Notifikasi naik level mulai bermunculan dengan cepat. Levelnya melonjak. Dari 28 langsung ke 33. Skill Fusion, teknik menggabungkan dua skill elemen yang berbeda menjadi satu, adalah metode tingkat lanjut yang biasanya terbuka sekitar level 30. Akhirnya berakhir. Dia berhasil. Pada saat itu, jendela sistem lain muncul. Persyaratan level terpenuhi. Skill yang bisa disimpan meningkat melalui skill Absorption. Slot skill 35. Adegan berpindah kembali ke gedung asosiasi mage. Ray membawa kristal sihir untuk ditukarkan. Reyna menatapnya dengan kaget. Kau mengalahkan iblis tengkorak dan mencapai level 33 dalam satu hari? Ray menjawab dengan tenang, kurasa aku hanya beruntung. Aku tidak pernah mendengar ada orang yang mencapai level 33 dalam satu hari. Tepat saat Rie secara resmi disertifikasi sebagai mage peringkat B. Sesosok yang tidak asing melangkah maju. Tunggu, apakah aku tidak salah dengar? Anjing pelayan ini peringkat B? Pasti ada kesalahan. Tatapan Ray menjadi dingin. Kurasa Kiki, dari semua tempat, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Pria tanpa warna tanpa skill. Bagaimana mungkin dia menjadi mage peringkat B? Seorang staf menjelaskan, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Tuan Kurasaki Rei mengalahkan cap merah kecil dan iblis tengkorak. Mendengar itu, Kurasaki Kiki segera berbalik dan menatap dingin ke arah Rei. Apakah itu benar? Saat kata-kata itu terucap, dia membungkus tinjunya dengan mana ungu dan mengayunkannya. Dampak besar bergema di seluruh aula. Pukulan KAI ditahan dengan kuat oleh penghalang sihir Rei. Sejujurnya, perilaku seperti itu berbahaya. Jadi, kau benar-benar membangkitkan sebuah skill? Baru-baru ini, aku tidak sempat memberitahumu. Jangan berpikir membangkitkan sebuah skill memberimu hak untuk menjadi sombong. Biarkan aku secara pribadi melihat kemampuanmu. Sekarang, melihat ini, Reyna melangkah maju sekaligus. Kurasaki Kiki, tolong jangan lakukan sesuatu yang berlebihan di sini. Tenang, KAI mencibir. Jika pria tidak berguna ini benar-benar memiliki level mage peringkat B, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi jika tidak, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Hati Rei menciut. Bahkan jika dia menolak, KAI tidak akan pernah membiarkan ini berlalu. Maka, konfrontasi langsung pertama antar saudara itu dimulai. Adegan berpindah ke arena asosiasi mage. Saat melawan lawan yang lebih kuat, kontrol mana yang tepat sangatlah penting. Di level 30, Rie hanya bisa merantai 3 skill dasar, sementara KAI level 50 bisa menggunakan 5. Dalam pertukaran standar, Rie hampir pasti akan kalah, jadi dia harus menemukan cara untuk menutup celah. Dia bergerak lebih dulu, merapal Ice Spike. KAI langsung membalas dengan Fireball. Serangan mereka melengkung di udara, lalu bertabrakan langsung. Ledakan dahsyat menyelimuti arena dalam asap. Pada saat itu, ekspresi KAI berubah. Ray menerjang keluar dari asap. Extreme Physical Enhancement diaktifkan. Skill buff kuning, sudah 2 warna. Ray menghitung dengan cepat. KAI baru saja melepaskan 4 bola api. Itu berarti dia hanya punya mana untuk satu lagi. Ini adalah celahnya. Rie segera melepaskan jurus terkuatnya, Ice Flame Spear. Menghadapi serangan mendadak itu, KAI tetap tenang. Perpaduan biru dan merah. Aku tidak menyangka kau benar-benar menggunakan 3 warna, tapi kau masih terlalu hijau. Dengan gerakan santai, dia menembakkan bola api yang menghancurkan Ice Flame Spear. Ray terpental ke belakang oleh dampaknya. Bagaimana mungkin Ice Flame Spear membawa kekuatan 2 skill, namun hancur begitu mudah. Jadi kau bisa menggunakan 3 warna sekarang. Tidak heran kau jadi sombong. Tapi celah di antara kita masih tidak bisa dijembatani. Lari. Sambil bicara, KAI membentuk bola api lain di telapak tangannya. Itu melesat lurus ke arah Ray. Rie berlari ke samping untuk menghindar. Ray melepaskan Ice Flame Spear sekali lagi dan musik dan berdeham menembakkannya langsung ke KAI. KAI mencibir. Masih belum menyerah, bola api lain menyusul, menghancurkan tombak itu seketika. Ray buru-buru memasang penghalang sihir, berpikir dia bisa menahannya. Detik berikutnya, penghalang itu hancur. Berantakan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku akan memberimu kesempatan, kata KAI dingin. Merangkaklah seperti anjing pelayan dan akui kesalahanmu. Bahkan sekarang, apakah Ray masih tidak mampu mengalahkannya? Jika dia menyerah, dia akan kembali ke kehidupan seperti budak itu sekali lagi. Tidak akan pernah lagi. Dia tidak akan pernah kembali. Begitukah? Sepertinya kau tidak akan pernah belajar, bahkan di ambang kematian. Maka aku tidak punya pilihan. Dalam sekejap, mana yang mengerikan meletus dari KAI. Overclock Magic, sebuah teknik yang menggandakan mana yang bisa dikendalikan dengan mengorbankan konsumsi yang besar. 10 bola api terbentuk sekaligus. Ini adalah skill yang membuat KAI menjadi salah satu penyihir terkuat yang pernah ada. Dibandingkan dengan raja-raja lain, output mana seketika miliknya didorong ke
titik ekstrim. Tapi inilah saat yang telah ditunggu-tunggu Erie. Alih-alih mundur, dia justru merangsek maju. Dia melompat tinggi ke udara. KAI tertawa terbahak-bahak. Apa kau cari mati? Semua bola api diluncurkan ke arah Rei secara bersamaan. Saat mereka mendekat, Erie mengaktifkan mana hand, mencengkeram tanah di belakang KAI. Apa? Kau bisa menggunakan skill lain? Menggunakan gaya tarik, Erie menghindari bola api sambil berakselerasi ke arah tanah. Dalam sekejap, dia muncul di belakang KAI. Sebelum KAI bisa bereaksi, Rei berbalik dan melayangkan pukulan brutal ke wajahnya. KAI meludah darah. Tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter, menghantam tanah. Skill Absorption, Overclock Magic. Dia benar-benar berhasil. Skill terkuat KAI saat ini sekarang menjadi miliknya. Namun KAI perlahan berdiri kembali, wajahnya berkerut. Karena amarah, kau bajingan keparat. Aku akan membunuhmu. Sebuah Ice Spike terbentuk di tangannya. Mana ungu melonjak liar di sekelilingnya. Ini adalah skill terkuat yang aku kuasai baru-baru ini. Demon Spike. Mata Rei melebar. Skill ungu tingkat akhir. Bagaimana KAI mempelajarinya begitu awal? Demon Spike melesat ke arahnya dengan kekuatan mengerikan. Itu sangat cepat. Rei nyaris tidak bisa menghindarinya. Sialan, pukulan tadi hanya berhasil karena KAI meremahkannya. Sekarang KAI sudah serius. Apakah Erie masih punya kesempatan? KAI memanggil dua lagi Demon Spike, menembakkannya secara berturut-turut. Dengan kecepatan ini, Rei akan terkena cepat atau lambat. Lebih buruk lagi, dia terjebak di pojok tanpa tempat untuk mundur. Saat Demon Spike datang lagi, Rei buru-buru membalas dengan Ice Flame Spear. Ledakan yang memekakan telinga, meletus di udara. Gelombang kejut menghantam Erie ke dinding. Sebuah kawah besar terbentuk seketika. Itulah sebabnya mereka memanggilku Raja Ungu, kata KAI dingin. Bukti bahwa aku adalah yang terkuat. Jangan pikir mendapatkan beberapa skill tambahan membuatmu spesial. Di hadapanku, kau tidak punya peluang. Sialan. Apakah Rei masih belum cukup? Memang, pada level saat ini, Kurasaki Rei masih belum bisa menghadapi KAI secara langsung. Tapi bagaimana jika dia bisa menjangkau melampaui tier ungu? Sampai sekarang, terbatas oleh kapasitas mana, dia hanya bisa menggabungkan dua warna paling banyak. Rei mengaktifkan skill yang baru diserap, Overclock Magic. Pemandangan itu mengejutkan Kurasaki Ki. Itu mustahil. Dengan Overclock Magic, mana Rei yang bisa dikendalikan langsung berlipat ganda. Jika asumsinya benar, sebuah pesan sistem muncul. Skill Fusion tier hitam terbuka. Notifikasi itu memenuhi Erie dengan kegembiraan. Dia belum pernah mendengar tentang penggabungan tiga warna, maka dia akan menyaksikannya sendiri. Pertama, mana merah ditarik masuk. Berikutnya, mana biru bergabung ke dalam inti. Akhirnya, mana kuning disuntikan dan energi hitam menyebar keluar, menelan seluruh bola mana. Dari kejauhan, KAI menatap tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sihir hitam. Semua orang tahu warna utama mana adalah merah, kuning, dan biru. Dan Rei telah lama dianggap tidak cocok dengan ketiganya. Tapi sekarang dia mengerti bahwa ide itu salah. Dia bukan kekurangan kecocokan. Dia melahap semuanya. Pada saat ini, Rei melangkah ke dalam ranah baru. Seorang penyihir kegelapan, Dark Mage. Skill hitam terbentuk, Abyssal Flame. Melihat ini, KAI segera membalas dengan Demon Spike. Duri yang terbungkus mana ungu yang mengerikan melesat ke arah Erie. Pada saat kritis, Erie melemparkan Abyssal Flame, langsung melahap serangan itu. Tanpa ragu, dia menyerbu lurus ke arah KAI. Kedua belah pihak mulai mengisi skill terkuat mereka, menuangkan setiap tetes mana terakhir ke dalam satu serangan. Hasilnya akan diputuskan di sini. Sesaat kemudian, kedua serangan itu bertabrakan langsung. Saat Demon Spike hancur, Kurasaki KAI ditelan oleh ledakan besar. Ketika asap menghilang, hanya Kurasaki Rei yang tersisa berdiri di arena. Duel berakhir. Dia telah menang. KAI terbaring di tanah sepenuhnya pingsan. Rei akhirnya berhasil melakukannya. Dia tidak lagi harus hidup di bawah bayang-bayang KAI. Pada saat itu, gerbang arena terbuka. Hinata Rena bergegas masuk dengan cemas. Tuan Kurasaki Rei, apakah Anda baik-baik saja? Skill yang Anda gunakan tadi. Apa itu? Rei tahu dia telah menyaksikan seluruh pertempuran. Tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Seperti yang kau lihat, aku menguasai skill tier hitam. Bahkan setelah melihatnya sendiri, mendengar konfirmasi itu membuat Rena terpana. Itu artinya skill tier hitam pertama di dunia. Rei bertanya dengan tenang, apakah aku berkewajiban untuk melaporkan ini ke asosiasi mage? Jika memungkinkan, aku ingin bantuanmu untuk merahasiakannya. Rena buru-buru meminta maaf. Maafkan aku, itu bukan niatku. Aku hanya berpikir kau mungkin melewatkan kesempatan langka. Di setiap sistem warna, mage terkuat diberikan gelar raja karena kau satu-satunya penyihir kegelapan di dunia. Kau harus menjadi Raja Hitam. Raja Hitam. Gelar itu menggoda, tetapi Erie tidak berencana untuk menerimanya. Itu tidak akan menambah kekuatannya saat ini. Ngomong-ngomong, apakah benar-benar tidak apa-apa meninggalkannya di sana? Rena menjawab santai, jangan khawatir. Dia adalah Raja Ungu. Luka seperti itu tidak akan fatal. Jika kau khawatir, aku bisa membawanya ke sayap medis. Tepat saat itu, ponsel keduanya bergetar. Erie segera memeriksa peringatannya. Peringatan, Dumyeon terdeteksi di pintu masuk barat Taman Ara. Level rekomendasi 70. Dumyeon Ikebukuro. Akhirnya tiba di sini. Yang mengejutkan Rena bukanlah kedekatannya, tetapi level rekomendasi 70. Bahkan penyihir papan atas. Saat ini hanya berada di sekitar level 50. Dalam kehidupan sebelumnya, dalam seminggu setelah kemunculannya, menjadi jelas bahwa bahkan Raja tidak bisa menyelesaikannya. Dumyeon Ikebukuro akhirnya ditinggalkan, dan pengabaian itu menandai awal dari tragedi. Karena tidak ada yang menantangnya terlalu lama, Dumyeon itu mengamuk, melepaskan monster yang
yang tak terhitung jumlahnya dan menjerumuskan seluruh kota ke dalam kegelapan tanpa akhir. Sejak saat itu, orang-orang belajar bahwa jika Dumyeon tidak diselesaikan dalam batas waktu, monster di dalamnya akan mendobrak keluar. Dumyeon Ikebukuro menjadi titik asal pertama umat manusia dari amukan Dumyeon Rampage. Itu adalah zaman kegelapan. Banyak yang dibantai oleh monster dan populasi menurun tajam. Kurasaki Rei tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang. Tidak peduli apapun, dia akan menghentikannya. Rie memberitahu Hinata Rena bahwa dia ingin menantang Dumyeon itu, dan Rena terkejut. Dia mendesaknya untuk menyerah. Itu jauh terlalu berbahaya. Itu adalah Dumyeon rekomendasi level 70 dan hanya mage peringkat A ke atas yang diizinkan masuk. Rei merasa lega. Masih ada waktu sebelum amukan itu terjadi. Dia memberitahu Rena untuk tidak khawatir. Dia tidak akan pergi sekarang. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk tumbuh lebih kuat dan mendaftar untuk ujian peringkat minggu depan. Dia berencana untuk maju ke peringkat A. Rena terkejut. Dia bilang Rei mungkin lulus dengan kemampuannya saat ini, tetapi belum sekarang. Rei bingung dan langsung bertanya mengapa. Rena menjelaskan ujian peringkat A memerlukan penyelesaian Dumyeon peringkat B dengan rekan tim, jadi dia harus membentuk partainya sendiri terlebih dahulu. Perpindahan adegan. Rei duduk lesu di aula asosiasi mage. Dia telah mengirim permintaan party ke setiap mage yang bisa dia hubungi. Yang mengejutkannya, semuanya menolaknya karena dia tidak berwarna. Entah bagaimana, rumor menyebar dan orang-orang mengejeknya sebagai si tanpa warna yang legendaris. Rei harus menyelesaikan Dumyeon peringkat B yang belum dijelajahi dalam waktu 1 minggu. Tapi membentuk tim menjadi masalah terbesarnya. Saat itu, keributan di kejauhan menarik perhatiannya. Seseorang memarahi seorang gadis. Mereka hanya membiarkannya bergabung karena rumor bahwa dia memiliki 2 warna, tetapi skill apinya mengerikan. Gadis yang disalahkan itu menundukkan kepala dan meminta maaf. Rei tidak ingin terlibat dan bersiap untuk pergi. Lagi pula, dia juga pernah diperlakukan sebagai beban. Kemudian seseorang membentak, "Ignot, kau benar-benar tidak berguna." Mendengar nama itu, Rei berhenti mendadak. Pikirannya tersentak. Apakah dia Ignot, salah satu orang yang berdiri di puncak kemanusiaan di kehidupan sebelumnya? Ratu Merah, Crimson Queen, tetapi pada titik ini, dia masih penyihir yang kekurangan kekuatan. Yang mengejutkan Rei, masa lalunya mencerminkan masa lalunya sendiri dengan begitu dekat. Ignot memohon, "Tolong, jangan usir aku. Jika kalian melakukannya, aku tidak akan bisa membayar biaya pengobatan adikku. Aku akan melakukan yang lebih baik lain kali. Kalau begitu kami akan menilai dari performamu hari ini. Jika aku tidak puas, kau keluar." Dengan itu, mereka berangkat untuk membersihkan Dumyeon. Rie memperhatikan mereka pergi dan memutuskan untuk pulang dulu. Namun dalam perjalanan, pikiran yang mengganggu menolak untuk pergi dari benaknya. Sebelum menjadi Ratu Merah, Ika akan menanggung penderitaan yang tak terhitung jumlahnya jika ingatannya benar. Dia akan terluka parah selama penyerbuan Dumyeon dan koma selama bertahun-tahun. Pada saat itu, Rie tiba-tiba menyadari sesuatu. Kejadian itu mungkin terjadi hari ini. Bahkan jika dia tidak sepenuhnya yakin, dia harus mengonfirmasinya sesegera mungkin. Sementara itu, 4 mage wanita tersebut telah mencapai ruang dalam Dumyeon. Bos, Headless Knight, Ksatria tanpa kepala, level 45. Saat itulah Eyama mendapat ide. Dia mendorong Ignot ke depan. "Kau akan menanganinya sendirian. Bisakah kau mengatasinya?" Ike terpana. Tidak mungkin dia bisa mengalahkannya sendirian. "Jika kau tidak berguna seperti ini, kau keluar dari tim. Lakukan demi adikmu. Semoga beruntung." Tanpa pilihan lain, Ike berjalan menuju Ksatria tanpa kepala. Sendirian. Skill verbal. Api yang membara melesat lurus ke arah Ksatria itu. Tapi ketika asap menghilang, bos itu sama sekali tidak terluka. Jadi itu benar-benar tidak cukup. Ksatria tanpa kepala itu menjejakkan kaki ke tanah dan melompat tinggi. Pedang besar diangkat. Ike nyaris tidak menghindar. Jika tidak, serangan itu pasti akan membunuhnya. Meski begitu, gelombang kejut mementalkannya, menghantamnya ke lantai. Dengan Ksatria tanpa kepala tepat di depannya, Ike tidak punya pilihan tersisa. Apa yang menantinya adalah serangan mematikan lainnya dari sang bos. Pada saat putus asa itu, skill Extreme Physical Enhancement. Rei tiba tepat waktu dan menahan serangan itu secara langsung. Menatap punggungnya, Ignot merasa seolah-olah dia sedang melihat harapan itu sendiri. "Apakah kau seorang malaikat?" Rie segera berbalik untuk memeriksa luka-lukanya. "Kau baik-baik saja." Adegan itu disaksikan oleh ketiganya yang berdiri di belakang mereka. Memimpin kelompok, Eyama bertanya, "Ada yang tahu siapa pria ini?" Monster sebesar Ksatria tanpa kepala terlempar hanya oleh 1 serangan pedang. Mungkinkah dia seorang raja warna? Pada saat itu, Ksatria tanpa kepala berdiri lagi, melepaskan aura yang luar biasa. Persis seperti yang Rei duga, itu tidak akan tumbang semudah itu. Armornya dimantrai dengan penguatan pertahanan yang kuat. Serangan biasa tidak bisa menembusnya. Dalam hal ini, hanya ada satu pilihan. Rei merangsek maju. Ksatria tanpa kepala mengayunkan bilahnya. Rei melompat dan nyaris menghindari serangan. Dia menjangkau. Jika dia bisa menyentuhnya, dia bisa mengaktifkan skill Absorption. Tapi, saat kontak dilakukan, skill gagal terpicu. Apa yang sedang terjadi? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia terdesak mundur lebih dari 10 meter. Itu sangat berbahaya. Untungnya, dia menahan pukulan itu dengan pedangnya. Alasan yang paling mungkin adalah bahwa armor itu adalah objek eksternal, bukan bagian dari Ksatria tanpa kepala itu sendiri. Sambil mempertimbangkan langkah selanjutnya, Ksatria itu mengangkat pedang besarnya dan menghantamkannya ke tanah. Gelombang kejut melesat ke arah mereka. Rie segera melindungi Ignot di belakangnya. Skill Magic Barrier berhasil memblokir
memblokir serangan tersebut. 3 penonton tadi tidak seberuntung itu. 2 orang terhempas oleh reruntuhan yang berterbangan. Melihat ini, Eyama Mio buru-buru meluncurkan mantra es sebagai balasan. Sebuah tombak es raksasa melesat ke arah ksatria tanpa kepala. Gerakan itu membuatnya marah. Tebasan berat lainnya menghancurkan tombak es itu seketika. Ia kemudian menyerbu lurus ke arah Mio, mementalkannya pada detik berikutnya. Dia menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Serangan biasa jelas tidak berguna. Rei menyarungkan pedangnya. Mana merah, kuning, dan biru mulai menyatu. Skill Fusion, Abyssal Flame. Ignot menatap dengan tidak percaya. Sihir hitam, warna yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Pada saat itu, kedua belah pihak mengambil kuda-kuda menyerang. Ksatria tanpa kepala menyerang lebih dulu. Api hijau melonjak ke arah Rei. Api itu ditelan bulat-bulat oleh Abyssal Flame. Api hitam yang mengerikan meletus dari tangan Rei. Api itu melesat lurus ke arah ksatria tanpa kepala. Detik berikutnya, api hitam itu melahapnya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, monster itu hancur menjadi abu. Hanya satu kristal mana hijau yang tersisa. Ignot menatap pemandangan itu, tidak sanggup mempercayai matanya. Monster yang begitu mengerikan langsung dikalahkan oleh Rei. Itu sangat mencengangkan. Ika akhirnya menyadari bahwa hidupnya telah diselamatkan olehnya dan bergegas berterima kasih padanya. Arya tersenyum dan menjawab bahwa dia senang dia aman. Setelah mengubah apa yang seharusnya menjadi nasib tragisnya, Arya bertanya-tanya bagaimana masa depan Ika sekarang akan terungkap. Pada saat itu, Isamamo perlahan berdiri dari sudut. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana bos itu dikalahkan, dia jelas tahu seberapa kuat pria di hadapannya. Ketakutan membekas di hatinya, namun keserakahan pada akhirnya mengalahkannya. Dia masih percaya bahwa hadiah penyelesaian adalah miliknya. Dia berjalan mendekat, memulurkan tangannya, dan berkata, serahkan kristalnya. Itu hadiah Dumion kami. Ike membentak balik karena kaget. Apakah kau tidak punya rasa malu? Jika bukan karena pria ini, kita semua sudah mati. Pada saat itu, Arya tiba-tiba berbicara, mengatakan dia tidak keberatan memberikan kristalnya kepada mereka. Tapi sebagai gantinya, dia ingin mengundang Ignot untuk bergabung dengan timnya. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Arya menambahkan dengan tenang, tentu saja, ini sepenuhnya pilihanmu. Aku secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan timku. Pernyataannya segera mengundang tawa keras dari 3 orang lainnya. Isama Mio mencibir, sesukamu. Aku menerima kesepakatannya. Ike, selamat bergabung dengan tim baru. Dia dengan cepat mengambil kristal hijau dari tangan Rei. Sambil berbalik, dia mengejek. Siapa sangka sebuah beban bisa terjual dengan harga seperti itu? Rei berpikir dalam hati. Beban? Itu adalah Ratu Merah masa depan. Pada saat itu, Ignot berjalan ke arah Arya dan berkata dengan ragu, maaf, terima kasih banyak telah mengundangku. Tapi apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Anda begitu kuat. Aku hanya akan memperlambat Anda. Arya menenangkannya, mengatakan itu tidak apa-apa dan bahwa dia percaya Ika akan tumbuh lebih kuat dari mereka yang memandang rendah dirinya. Dan begitulah, tim Rei akhirnya terbentuk. Meski hanya memiliki 2 anggota, itu sudah cukup untuk menantang Dumion peringkat B. Segera hari berikutnya tiba dan keduanya berdiri di pintu masuk Dumion. Mari berikan segalanya hari ini, raid pertama tim kita, kata Rei. Ignot bertanya, jadi jika kita menyelesaikan Dumion peringkat B ini, kita bisa mengikuti ujian. Mage peringkat A, Rei menjawab dengan percaya diri, tidak hanya itu. Di dalam Dumion ini, ada cara untuk membuatmu jauh lebih kuat. Ike masih merasa sulit untuk percaya. Apakah itu benar-benar benar? Jika aku bisa menjadi lebih kuat, aku akan bisa menghasilkan cukup uang untuk membayar pengobatan adikku. Kurosaki Rei memberi syarat untuk bergerak dan memimpin Ignot ke dalam. Dalam sekejap mata, keduanya tiba di dalam labirin Dumion di mana kristal yang belum ditambang menutupi sekelilingnya. Pada saat itu, Ike sepertinya menyadari sesuatu. Tuan Kurosaki Rei, lihat ke sana. Mengikuti tatapannya, sekawanan serigala hitam terlihat perlahan mendekat. Kurosaki Rei melangkah maju dan berkata, serahkan ini padaku. Skill Limit Body Enhancement. Begitu skill itu diaktifkan, Kurosaki Rei menerjang, maju. Dengan satu tebasan, serigala hitam pemimpin tewas di tempat. Di bawah kekuatan yang luar biasa, serigala yang tersisa ditebas satu demi satu seperti kertas. Pemandangan itu membuat Ike terpana sejenak. Sebelum ini, dia percaya bahwa tim Ishamamyo sudah kuat, tetapi sekarang dia menyadari bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuan Kurosaki Rei. Saat mereka maju lebih dalam, mereka mencapai area terbuka. Kurosaki Rei berhenti dan berkata pelan, mulai dari sini, ini giliranmu. Ikuti rencananya. Dimengerti. IGN melangkah keluar sendirian dan berdiri di tengah area terbuka itu. Dia tetap waspada terhadap sekelilingnya, tekadnya teguh. Dia harus tumbuh lebih kuat di sini. Saat ini, dia hanya memiliki skill ofensif dasar. Saat itu, sekelompok monster kecil menyerbu ke arahnya. Skill verbal. Sebuah bola api yang berkobar melesat maju. Ini adalah ujian bagi Ignot. Dia harus belajar menggunakan skillnya secara fleksibel sendirian. Peran Kurosaki Rei adalah menjaga perimeter dan mencegah monster lain mengganggu pelatihannya. Pada saat itu, seekor monster kecil menyelinap ke belakang. Ia meluncurkan serangan mendadak, melukai lengan kirinya. Sialan, tidak peduli seberapa banyak yang aku dorong mundur, mereka terus mendekat. Dia tahu bahwa pada tingkat ini, mananya pada akhirnya akan habis. Saat itu, suara pertempuran di kejauhan menarik perhatiannya. Melihat ke sana, dia melihat Kurosaki Rei bertarung dengan sekelompok goblin bertuduh merah, membunuh satu dengan cepat. Setelah beberapa pertukaran, pemandangan itu memperkuat tekadnya.
Aku tidak boleh mengecewakan Tuan Kurosaki Rei. Skill, Verbal, saat dia semakin terbiasa dengan pertempuran, level Ignot mulai naik dengan cepat. Melalui pertempuran terus-menerus, dia belajar kendali yang lebih halus atas mananya. Bahkan sekarang, mananya belum sepenuhnya terkuras. Menonton dari pinggiran, Kurosaki Rei mengangguk dalam hati. Seperti yang dia duga, Ignot cocok untuk pertempuran berkepanjangan. Kapasitas mananya adalah senjata terbesarnya. Pada saat itu, notifikasi sistem muncul. Ike membeku saat membaca pesan tersebut. Skill High Temperature Furnace telah terbuka. Adegan berpindah saat keduanya tiba di ruang terdalam gua kristal, ruang bos. Super Large Slime Beast level 52. Saat melihat monster itu, Kurosaki Rei menghunus pedangnya dan menyerbu maju tanpa ragu. Sambil menyerang, dia berbicara kepada Ike di belakangnya. Ayo, coba skill yang baru saja kau buka. Ignot mengangkat kedua tangannya dan mulai merapal mantra High Temperature Furnace. Dalam sekejap, api besar berkobar di sekujur tubuhnya. Menatap api yang membara di hadapannya, dia terpana. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Kekuatannya telah meningkat drastis. Dia tidak lagi lemah. Kurosaki Rei menyaksikan pemandangan itu dengan puas. High Temperature Furnace mengonsumsi mana dalam jumlah besar untuk memperkuat kekuatan mage secara drastis, sangat cocok untuk cadangan mana Ike yang luas. Skill Verbal, semburan api meletus dari telapak tangannya. Melihat efeknya, Kurosaki Rei merasa sangat gembira. Itu bahkan lebih mengesankan daripada yang dia bayangkan. Hanya dengan kekuatan seperti ini, dia bisa suatu hari nanti menjadi Ratu Merah yang dihormati. Kurosaki Rei memujinya tanpa ragu. Serangan tadi sangat bagus. Pujian itu membuat Ignot tersipu. Dia sendiri tidak mengharapkan hasil seperti itu. Semua ini berkat bantuan Anda. Jika tidak, aku tidak akan pernah tahu bahwa aku bisa menjadi sekuat ini. Dungeon kristal peringkat B dibersihkan. Adegan berpindah saat keduanya meninggalkan Dungeon. Berikutnya adalah ujian mage peringkat A. Tidak peduli apapun, Kurosaki Rei harus lulus. Dia dan Ignot tiba di aula asosiasi mage di mana semua peserta ujian telah berkumpul. Seorang pemuji di panggung mengumumkan tes pertama akan menilai kekuatan kalian melalui pertempuran. Semua kandidat menuju ke lapangan latihan. Namun, dalam perjalanan ke sana, mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tidak diinginkan. Aku tidak pernah menyangka orang sepertimu berani mengambil ujian ini. Mendongak, mereka melihat Eyama memimpin kelompok 3 orang. Menghadapi mantan perundungnya, Ignot secara insting merasa takut. Kurosaki Rei segera melangkah di depannya dan berkata dingin, seseorang yang bisa mengkhianati rekan timnya sendiri tidak berhak menghakimi orang lain. Pergi sekarang dan berhenti melecehkan rekan timku. Aku tidak tertarik dengan rekanmu yang lemah. Izinkan aku memperkenalkan anggota baruku, Ono Yuri. Seorang gadis berambut biru melangkah maju dengan percaya diri. Dia adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa kalian kalahkan. Mendengar nama itu, Kurosaki Rei terkejut. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar tentangnya. Dia pernah membersihkan Dungeon dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi sendirian hanya karena iseng. Setelah itu, nama Ono Yuri tersebar luas. Pada titik waktu ini, kekuatannya seharusnya sudah berada pada level mage peringkat A. Ono Yuri tiba-tiba berjalan mendekati Kurosaki Rei. Kau terlihat menarik, Nat. Ucapan itu membuat Kurosaki Rei bingung. Di belakangnya, Ignat bertanya pelan, Tuan Kurosaki Rei, apakah ada sesuatu yang aneh tentangnya? Kata-kata itu terdengar oleh Ono Yuri. Kurosaki, aku pernah mendengar nama belakang itu di suatu tempat kan? Raja Ungu, Kurosaki Kai. Aku dengar dia dikalahkan. Kurosaki Rei terkejut. Bagaimana dia tahu? Seharusnya tidak ada orang lain yang hadir, dan berita tentang kekalahan Raja Ungu baru saja mulai beredar. Ono Yuri melanjutkan, berdasarkan apa yang aku tahu, bahkan Raja Ungu pun akan mudah. Bagiku, kau kuat, tapi kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kurosaki Rei memperhatikan sosok yang menjauh itu, berpikir dalam hati, Ono Yuri, sombong sekali. Adegan berpindah ke lapangan latihan asosiasi mage. Seorang pemuji di depan mengumumkan, selanjutnya, kami akan memuji keterampilan tempur kalian menggunakan golem buatan ini. Golem ini dilapisi dengan jenis batu khusus, jauh lebih keras daripada batu biasa. Tugas kalian adalah menyerangnya dengan segala yang kalian punya. Yang pertama diuji adalah Kurosaki Rei. Saat golem itu aktif, Kurosaki Rei mulai bersiap untuk bertempur. Ketika penonton di sekitar melihatnya bersiap menggunakan verbal, tawa mengejek pecah. Tidakkah dia tahu bahwa api biasa tidak berguna melawan golem? Kurosaki Rei dengan tepat mengendalikan bola api tersebut dengan cepat menutup jarak. Dalam sekejap dia membungkuk untuk menghindari serangan golem. Dia menggabungkan mana biru ke dalam api. Fusion skill, Ice Virus Spear. Dengan satu serangan, kepala golem itu tertembus. Saat debu mengendap, lubang besar terlihat di kepala golem. Golem itu kemudian ambruk lurus ke tanah. Orang-orang di sekitar benar-benar terkejut, dikalahkan dalam satu pukulan. Skill fusion yang menggabungkan dua warna. Orang ini benar-benar menarik. Segera setelah itu, ujian berlanjut ke tes mana. Dengan meletakkan tangan pada kristal, nilai mana seseorang dapat diukur. Melihat Ignot berdiri di sana dengan ragu, Ishama Mio mencibir. Apa? Takut mempermalukan dirinya sendiri. Dan terlalu takut untuk tes? Namun, saat Ike meletakkan tangannya pada kristal, gelombang api yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Semua orang menatap tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Nilai mananya sangat tinggi secara luar biasa. Sialan. Dia pasti menggunakan semacam metode curang. Adegan berpindah
pindah lagi, masuk ke fase simulasi tempur. Pertandingan pertama adalah antara Ignot dan Eyamamo. Eyama memantapkan hatinya. Aku akan membongkar fase palsumu itu sendiri. Dia segera mengaktifkan Ice Spike, mengirimkan 3 proyektil es terbang ke arah Ignot. Ignot langsung membalas dengan Fireball. Sebuah bola api raksasa melonjak maju, bertabrakan langsung dengan duri es. Pada saat benturan, sebuah ledakan hebat, ledakan dahsyat meletus, menghancurkan setiap pilar es yang ada. Ishamamio terpaku dalam keterkejutan. Sejak kapan gadis itu memiliki kemampuan elemen api yang begitu kuat? Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Ignot tidak memberinya kesempatan untuk memulihkan diri dan melancarkan bola api sekali lagi. Dengan sapuan lengannya, bola-bola api kecil melesat ke arah Eyamamio. Melihat hal itu, Eyamamio panik dan segera mengaktifkan Magic Barrier, memblokir semua bola api yang datang. Ia mencibir dalam hati. Betapa bodohnya. Sesuai dugaannya, pengalaman bertarung gadis itu masih kurang. Saat rentetan serangan ini berakhir adalah kesempatannya untuk melakukan serangan balik. Namun, Ishamamio segera menyadari bahwa bola-bola api itu menghantam pelindungnya tanpa henti. Apa ini? Itu tidak mungkin. Mengapa? Serangannya tidak berhenti. Tidak ada yang memahami kekuatan Ignot lebih baik daripada Kurosaki Rei. Itu adalah cadangan mana yang luar biasa miliknya. Selama mananya tidak terkuras habis, serangannya tidak akan pernah berhenti. Pelindung tingkat ini tidak mungkin bisa menahan bombardir bola api yang terus-menerus. Dengan suara retakan yang tajam, pelindung sihir itu hancur. Ishamamio berbalik dan mencoba melarikan diri dengan panik. Detik berikutnya, puing-puing beterbangan menghantam bagian belakang kepalanya. Ia kehilangan kesadaran dan ambruk ke tanah. Melihat hal itu, wasit melangkah maju dan segera menyatakan pemenang pertandingan. Setelah meninggalkan arena, Kurosaki Rei memujinya sekali. Kerja bagus. Itu pertandingan yang luar biasa. Saat ia masih merasa senang untuknya, pertandingan berikutnya diumumkan. Kurosaki Rei melawan Ono Yuri. Ono Yuri menatap Kurosaki Rei dengan geli. Ini pertandingan yang cukup menarik. Ngomong-ngomong, kau pasti punya alasan mengikuti ujian ini, kan? Kau terlihat jauh lebih siap daripada yang lain. Aku ingin tahu alasannya. Kurosaki Rei mengepalkan tangannya dan menjawab dengan tegas. Karena apapun yang terjadi, ada satu hal yang harus aku capai. Itulah mengapa aku tidak bisa berhenti di sini. Mendengar itu, Ono Yuri terdiam sejenak. Lalu, ia tersenyum manis. Sayang sekali kau harus menghadapiku. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi aku sangat kuat. Aku tahu, tapi aku tetap ingin mencobanya. Menarik. Jarang melihat orang sepercaya diri ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Skill, Mana Conversion. Blue Flame Blades. Deretan bilah api biru terwujud di depan Ono Yuri. Sesaat kemudian, bilah-bilah itu melesat cepat ke arah Kurosaki Rei. Kurosaki Rei mengangkat pedangnya dan berjuang menangkisnya satu persatu. Sial, jumlahnya terlalu banyak. Inilah ancaman sebenarnya dari kekuatannya. Mana Conversion adalah skill yang sangat kuat yang memungkinkan kendali penuh atas mana milik sendiri. Saat itu, Kurosaki Rei merasakan bahaya yang mengancam. Bilah api biru raksasa turun dari atas, tetapi ia berhasil menghindarinya dengan lompatan mundur yang tepat waktu. Ono Yuri tampak terkejut. Aku tidak menduga ini. Kau benar-benar menghindari serangan itu. Kurosaki Rei membalas dengan dingin, jangan remehkan aku. Sekarang giliranku menyerang. Begitu kata-kata itu terucap, ia melesat ke arah Ono Yuri. Melihat itu, Ono Yuri segera bersiap diri. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya semudah itu. Ia mengaktifkan Mana Conversion, Blue Flame Blades sekali lagi. Kurosaki Rei seketika mengaktifkan Magic Shield untuk memblokir semua serangan yang masuk. Tepat saat pedangnya hendak menebas Ono Yuri, gadis itu melompat ke atas, nyaris menghindari tebasan tersebut. Melihatnya melayang di udara, Kurosaki Rei menyadari ini adalah celah yang sempurna. Ia menyalurkan mana merah dan biru ke tangan kirinya, melepaskan Ichivirus Spear. Arus energi berbentuk pusaran meledak dari telapak tangannya. Ono Yuri segera mengaktifkan Mana Conversion, Random Energy Shield, dan sebuah perisai biru muncul di depannya. Serangannya benar-benar terblokir. Setelah kedua belah pihak selesai melepaskan mana mereka, Ono Yuri mendarat dari udara. Itu berbahaya. Sepertinya aku meremehkanmu. Kurosaki Rei menilai dengan tenang. Pertahanannya sangat rapat. Mengalahkannya tidak akan mudah. Di dekat sana, Ignot menonton dengan cemas, mengkhawatirkannya. Ono Yuri tiba-tiba berbicara lagi. Sekarang aku mulai serius. Ia mengaktifkan Mana Conversion, Tracking Energy Channels. Beberapa meriam energi terkunci pada Kurosaki Rei dan mengejarnya. Ia dengan cepat bergerak keluar dari area semula. Sial, serangan ini merepotkan. Ono Yuri tertawa. Apa kau benar-benar berpikir berlarian akan membuatmu aman? Rentetan serangan mendekat dan tanpa tempat tersisa untuk melarikan diri, ia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Skill, Limit Body Enhancement. Dalam sepersekian detik, Kurosaki Rei menetralkan setiap serangan. Ono Yuri menatap dengan terkejut. Skill tipe kuning, Limit Body Enhancement. Luar biasa. Aku tidak menyangka kau akan mengejutkanku sejauh ini. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan 3 warna mana yang berbeda, tapi aku juga bisa menggunakan skill itu. Limit Body Enhancement. Ono Yuri membentuk sabit malaikat maut di tangannya. Mari kita mulai ronde kedua. Ia lenyap dari pandangan. Detik berikutnya, ia muncul di belakang Kurosaki Rei. Untungnya, ia bereaksi tepat waktu, berbalik untuk menangkis serangan mendadak itu dengan pedangnya. Ia tidak menyangka gadis itu adalah mage pertarungan jarak dekat. Ono Yuri mengayunkan sabitnya tanpa henti ke arahnya. Kurosaki Rei berjuang untuk bertahan. Kecepatan dan kekuatannya sangat luar biasa. Tidak ada pilihan selain menggunakan kartu asnya. Ia menutup jarak dalam sekejap. Pada saat yang tepat, ia mencengkeram lengan gadis itu. Ono Yuri mencibir. Kau pikir mencengkeram lenganku bisa menahanku? Naif sekali. Sesaat kemudian, ia merasakan kekuatannya terkuras habis. Skill, Drain Limit Body Enhancement. Kekuatannya yang luar biasa lenyap dalam sekejap.
sekejap. Kurosaki Rei memanfaatkan celah itu dan menghantam perutnya dengan telapak tangan yang kuat. Ono Yuri menatap dengan tidak percaya. Apa yang baru saja kau lakukan padaku? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia kehilangan kesadaran dan ambruk. Wasit segera menyatakan hasilnya. Pemenang, Kurosaki Rei. Adegan beralih saat Ono Yuri terbangun di kamar rumah sakit. Kurosaki Rei datang bersama Ignot untuk menjenguknya. Kau akhirnya sadar. Kau sempat membuatku khawatir. Ono Yuri menjawab, aku tidak pernah menyangka kau sekuat itu. Aku kalah telak. Jadi kau tidak datang ke sini hanya untuk pamer, kan? Kurosaki Rei menjawab dengan serius, tentu saja tidak. Aku punya kabar baik untukmu. Berkat penampilan luar biasamu dalam pertempuran, kau sekarang telah menjadi mage peringkat A. Ia kemudian berbicara terus terang. Izinkan aku bicara langsung. Apakah kau bersedia bergabung dengan timku? Mendengar itu, Ono Yuri benar-benar tertegun. Kurosaki Rei melanjutkan, kami terus menaklukkan Dumyeon tingkat kesulitan tinggi. Kami membutuhkan kekuatanmu. Mari kita mendaki ke puncak dunia ini bersama-sama. Begitu ia selesai berbicara, Ono Yuri tiba-tiba tertawa lepas. Kau benar-benar menarik. Aku terima. Jika aku mengikutimu, hidupku mungkin akan jauh lebih mengasyikan. Kurosaki Rei mengangkat tangannya. Selamat datang di tim. Dengan itu, satu lagi sekutu kuat telah ditambahkan. Saat itu, seluruh kamar rumah sakit mulai berguncang hebat. Ignot melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Kurosaki Rei menatap keluar jendela dengan terkejut, rasa takut bangkit di dalam dirinya. Jauh di dalam kastil terbalik, Dewa Waktu, Kronos, terikat erat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Jangan bilang itu semua yang kau punya. Sedikit lagi saja. Haha. Tak lama kemudian, guncangan perlahan mereda. Hal ini segera mengingatkan Kurosaki Rei pada kehidupan sebelumnya. Sebelum Dumyeon Ekuro mengamuk, gempa serupa telah terjadi berkali-kali. Itu berarti waktu yang tersisa terbatas. Dumyeon di era ini memiliki tingkat kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan harus diselesaikan sebelum tragedi itu terjadi. Dengan pemikiran ini, Kurosaki Rei berbicara dengan sungguh-sungguh kepada kedua temannya. Tujuan pertama tim kita adalah menaklukkan Dumyeon Ekuro. Mendengar itu, Ignot terlihat sangat terkejut. Itu Dumyeon tersulit di negara ini. Bisakah kita bertiga benar-benar melakukannya? Ono Yuri bertanya, apakah usul mendadak ini karena gempa tadi? Kurosaki Rei menjawab, sejujurnya, ya, aku punya firasat yang sangat buruk. Akhir-akhir ini sering ada laporan monster yang tiba-tiba menyerang warga sipil. Sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Meskipun ia tidak mengungkapkan kebenaran sepenuhnya, keduanya setuju tanpa ragu. Kurosaki Rei berkata dengan serius, terima kasih karena mempercayaiku. Kalau begitu, mari kita bergerak. Adegan beralih keesokan harinya saat mereka bertiga pergi ke asosiasi mage untuk mengajukan izin pembersihan Dumyeon. Setelah menyelesaikan persiapan, mereka tiba di bawah Dumyeon Ekuro. Menatap Dumyeon di depan, Ono Yuri berkata dengan antusias, jadi, ini Dumyeon tingkat kesulitan tinggi dengan rekomendasi level 70. Ini mendebarkan. Ignot bertanya dengan kekhawatiran yang masih tersisa. Kenapa kita tidak mengundang lebih banyak mage untuk bergabung? Kurosaki Rei menjawab dengan pasrah. Maaf, saat ini, satu-satunya mage peringkat A yang bisa kutemukan dan kupercayai hanyalah kalian berdua. Seandainya saja seseorang bernama Okawa bisa bergabung dengan kita. Di kehidupan sebelumnya, Okawa selalu menjadi salah satu mage papan atas negara, tetapi keberadaannya saat ini tidak diketahui. Jika Dumyeon itu mengamuk lagi di dalam kastil terbalik itu, Dewa Waktu, Kronos, akan muncul sekali lagi. Kurosaki Rei bertekad dalam hati. Ia harus menghentikan semua ini agar tidak terjadi. Waktu hampir habis. Mari kita segera berangkat dan taklukkan Dumyeon Ekuro. Adegan beralih saat kelompok Kurosaki Rei memasuki bagian dalam Dumyeon. Tanpa diduga, mereka bertemu monster begitu melangkah masuk. Kurosaki Rei menyipitkan matanya. Itu sangat familiar. Monster kerangka, jenis yang sama dengan yang ia kalahkan di Dumyeon sebelumnya. Level 71. Bersiaplah untuk bertarung. Yang satu ini tidak akan mudah. Setelah menerima perintah, Ignot dan Ono Yuri segera mengaktifkan sihir mereka. Pertempuran dimulai seketika dengan Kurosaki Rei yang menyerbu ke depan terlebih dahulu dengan skill fusi, Fire Spear. Mana merah dan biru yang digabungkan menghantam langsung ke pelindung monster kerangka itu. Namun, tingkat kekuatan itu saja tidak cukup untuk memecahkan perisai tingkat tinggi. Tapi kali ini, Kurosaki Rei tidak bertarung sendirian. Ono Yuri melompat ke udara dengan sabit malaikat maut terangkat tinggi sementara bola api Ignot sudah selesai diisi. Serangan mereka menghantam pelindung monster kerangka itu secara bersamaan. Pelindung itu hancur seketika. Memanfaatkan celah itu, Kurosaki Rei menerjang maju dengan pedangnya. Kilatan baja, monster kerangka itu terbunuh di tempat. Kristal hijau jatuh ke tanah. Koordinasi yang bagus. Aku tidak menyangka kita akan mengalahkan monster kerangka level 71 semudah ini. Ono Yuri tampak bingung. Aku selalu bertanya-tanya, Kurosaki Rei, mengapa kau bisa menggunakan begitu banyak warna mana yang berbeda? Kurosaki Rei memilih untuk tidak menyembunyikannya. Aku memiliki kemampuan yang agak abnormal, skill grind. Melalui kontak fisik, aku bisa mencuri skill orang lain. Ono Yuri tiba-tiba mengerti. Jadi begitu, pantas saja aku merasa skillku menghilang saat itu. Kurosaki Rei meyakinkannya. Jangan khawatir, aku sudah mengembalikannya padamu. Mendengar ini, Ignot sangat terkejut. Kemampuan yang begitu keterlaluan. Benar-benar ada. Ia teringat betapa tidak masuk akalnya rencana untuk menaklukkan Dumyeon Ekuro pada awalnya. Sekarang, dengan Kurosaki Rei sebagai pemimpin mereka, itu benar-benar terasa mungkin. Ia diam-diam bertekad untuk tidak menjadi beban bagi tim. Dengan koordinasi yang sempurna, ketiganya mengalahkan sejumlah besar monster, naik level dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka mencapai pintu masuk. Ruang bos. Ignot berbicara dengan cemas. Guncangannya semakin kuat. Bos ini pasti sangat kuat. Bisakah kita benar-benar menanganinya? Kurosaki Rei
menjawab dengan tegas, "Jangan khawatir, percayalah pada kita, kita bisa melakukannya." Dengan itu, mereka bertiga melangkah masuk. Tepat pada saat itu, tanah di belakang meledak dan tentakel raksasa melesat keluar. Saat ada yang bereaksi, itu sudah terlambat. Ignot langsung terbungkus dan diseret pergi. Monster raksasa yang mengerikan muncul. Bos Dumyon Ekuro, Reaper Harvester level 89. Kurosaki Rei menatap dengan terkejut. Ini tidak masuk akal. Bos seharusnya berada jauh di dalam ruangan. Ono Yuri berteriak cemas. "Ini buruk, Kapten. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kurosaki Rei menjawab dengan suara rendah. "Situasinya kritis. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Ignot. Sebenarnya, semua ini adalah campur tangan Kronos, Dewa Waktu." Ia akhirnya bertindak. Kronos tertawa. "Ini adalah batas mutlak dari apa yang bisa dicapai kekuatanku saat ini. Biarkan ini menjadi awal dari era baru." Muncullah Reaper Harvester. Adegan beralih. Untungnya, di saat krisis, Ignot mengaktifkan pelindung sihir, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Serangan tentakel itu terblokir, tetapi ia terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Kurosaki Rei menjadi semakin cemas. Bahkan seseorang dengan cadangan mana yang luas seperti Ignot pada akhirnya akan terkuras. Menggunakan Abyssal Flames sekarang bisa dengan mudah membahayakannya, membuat pertarungan jarak dekat menjadi satu-satunya pilihan. Dengan pemikiran itu, Kurosaki Rei dengan cepat memberitahu Ono Yuri bahwa ia akan menarik perhatian tentakel sementara gadis itu menyelamatkan Ignot. Dengan rencana yang ditetapkan, keduanya menyerbu langsung ke arah Reaper Harvester. Tentakel menyambar. Kurosaki Rei melompat ke samping, dampak mengerikan menghancurkan tanah. Ia terkejut di dalam hati. Kekuatan sebesar itu dari serangan biasa. Hantaman langsung bisa berakibat fatal. Saat ia mendarat, tanah di belakangnya tiba-tiba bergeser. Tentakel lain meledak, melesat ke arahnya. Melihat itu, Ignot berteriak cemas, "Awas." Pada saat kritis, Kurosaki Rei mengaktifkan skill Mana Hand. Tangan raksasa itu tertanam kuat di dinding terdekat. Menggunakan cengkeramannya yang luar biasa, ia melontarkan dirinya menjauh, nyaris menghindari serangan itu. Itu adalah momen yang sangat mendebarkan. Pada saat itu, Ono Yuri menyerbu langsung ke arah bos dan melompat tinggi ke arah Ignot. "Monster jelek, lepaskan temanku." Detik berikutnya, sabit malaikat mautnya menghantam tentakel itu dengan keras. Apa yang terjadi setelahnya sulit dipercaya. Serangan kuat itu tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Sial, ini jelas semacam skill penguatan. Makhluk itu segera bereaksi, mengarahkan tentakelnya ke arah Ono Yuri. Tidak punya pilihan lain, ia terpaksa mundur. Melihat bos di depan mereka, kebingungan pun tumbuh. Ini jelas tidak normal. Dalam keadaan normal, monster tipe tentakel tidak pernah dikenal karena pertahanan yang tinggi. Juga, tidak dikenal memiliki kemampuan penguatan. Yang lebih meresahkan adalah fakta bahwa sebagai bos, ia dengan sukarela meninggalkan ruang bosnya. Segalanya menunjukkan kekuatan tak terlihat yang memanipulasi situasi dari balik layar. Tidak ada waktu untuk berpikir karena tentakel menyerang sekali lagi. Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran sengit melawan tentakel. Dari atas, Ignot melihat semuanya terungkap dan menyadari bahwa bagian dari situasi saat ini berasal dari kepasifannya sendiri. Ia terlalu lama mengandalkan lingkungan pertempuran yang diciptakan rekan satu timnya untuknya. Ia tidak bisa tetap pasif lagi. Tapi apa yang bisa ia lakukan sekarang? Sementara itu, Kurosaki Rei dan Ono Yuri dengan cepat menghabiskan mana mereka dalam pertempuran. Jika ini berlanjut, mereka akan akhirnya kelelahan. Saat ia menatap ke arah Kurosaki Rei, sesuatu tiba-tiba terlintas di pikirannya. Ia hampir melupakan skill itu. Kurosaki Rei berteriak padanya untuk merapal Mana Fusion. Ono Yuri terdiam sejenak. Mana Fusion sangat terkenal karena biaya mananya yang sangat besar dan secara luas dianggap tidak berguna. Kurosaki Rei mengetahui hal ini dengan baik. Di kehidupan sebelumnya, skill tersebut dianggap tidak berharga. Namun, baru setelah seseorang muncul, skill yang disebut tidak berguna ini mengungkapkan nilai aslinya. Orang itu adalah Ignot. Karena sudah lama dicap sebagai skill yang tidak berharga, ia tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Mempercayai Kurosaki Rei, ia mengaktifkan Mana Fusion tanpa ragu. Berpikir bahwa apapun yang terjadi, ia ingin membantu semua orang. Aliran mana mulai mengalir, terus-menerus ke arah Kurosaki Rei dan Ono Yuri. Merasakan mana di tangannya, Ono Yuri berseru dengan terkejut, "Ini luar biasa. Manaku benar-benar pulih." Kurosaki Rei menghela napas lega. Inti dari Mana Fusion itu sederhana, membagikan mana pengguna, teknik yang hanya mungkin bagi mage dengan cadangan mana yang sangat besar. Ignot sangat gembira. Jadi, skill ini benar-benar membiarkanku berbagi mana dengan teman-temanku. Tapi ia dengan cepat menyadari jumlah yang ditransfer masih belum cukup. Pelindung sihir adalah alasannya. Mempertahankan dua mantra sekaligus menguras mananya dengan kecepatan ekstrim. Pada akhirnya, Ignot membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia melenyapkan pelindung sihirnya sepenuhnya, membiarkan dirinya terpapar tentakel. Tidak ada yang bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Mengapa ia melakukan ini? Saat pelindung itu lenyap, Ignot langsung terikat oleh tentakel. "Serahkan sisanya pada kalian." High Temperature Furnace. Skill ini mengonsumsi mana dalam jumlah besar untuk memperkuat kekuatan mantra. Dan di bawah penguatan Mana Fusion, lonjakan mana yang masif membanjiri Kurosaki Rei dan Ono Yuri. Kurosaki Rei berteriak dengan putus asa, namun itu sudah terlambat. "Bertemu kalian semua membuatku benar-benar bahagia. Selamat tinggal." Saat kata-kata terakhirnya memudar, Ignot benar-benar ditelan oleh tentakel. Kurosaki Rei menatap Ono Yuri dengan tekad dingin. "Yuri, kegagalan bukanlah pilihan kali ini, aku mengerti," jawabnya. Di saat berikutnya, dua berkas cahaya melesat ke depan, memacu ke arah Reaper Harvester. Kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek udara. Tentakel terputus satu demi satu. "Tahan, kami akan menyelamatkanmu." Mereka dengan cepat memaksa masuk ke depan monster itu. Saat itu, tanpa pelindungnya, Ignot sudah kehilangan kesadaran. Sial, posisinya
terlalu tinggi. Bahkan dengan kekuatan penuh, Kurosaki Rei tidak bisa mencapainya. Di sampingnya, Onoyuri berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, aku bisa menangani ini." Ia melepaskan mana biru, dan selangkah demi selangkah, platform seperti tangga terbentuk sepenuhnya dari mana tepat di depan Kurosaki Rei. Ia segera berlari menaiki tangga itu. Yuri, itu sangat membantu. Saat itu, tentakel monster menyerang lagi. Extreme Body Enhancement dengan kekuatannya, yang dilepaskan sepenuhnya. Kurosaki Rei berhasil membebaskan Ignot. Ia dengan lembut membaringkannya ke tanah. "Apakah kau baik-baik saja, Ignot?" Menanggapi suaranya, Ignot perlahan membuka matanya. "Terima kasih, kau benar-benar luar biasa." Kurosaki Rei menjawab, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Kita adalah rekan tim." Onoyuri juga bergegas mendekat. "Tepat sekali, tanpa sihir pemulihanmu, kita tidak akan berhasil. Kau menyelamatkan semua orang melalui usahamu sendiri." Mendengar kemampuannya diakui, Ignot tersenyum dari lubuk hatinya yang terdalam. Yang tersisa sekarang hanyalah membunuh tubuh asli makhluk itu. Tentakel yang terputus beregenerasi dengan cepat sebelum sekali lagi melancarkan serangan ganas. Tentakel ini mengganggu. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan pernah berakhir. "Serahkan sisanya padaku." Saat ia berbicara, Kurosaki Rei menancapkan pedangnya ke tanah. Kemudian, dengan tangan kosong, ia menyerbu langsung ke arah monster itu. Pemandangan itu membuat Onoyuri terpaku. "Kau membuang senjatamu. Apa yang kau rencanakan?" Pada saat itu, tentakel menyambar. Kurosaki Rei tahu bahwa satu Abyssal Flame tidak akan cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Tapi ia masih punya satu skill, Magic Overclock, yang bisa melipat gandakan output mananya secara instan. "Ayo, biarkan aku menunjukkan padamu seperti apa kesenangan ganda itu." Black Magic, Abyssal Flame. Kedua tangannya menyala secara bersamaan, membentuk dua bola api hitam. Inti monster membuka rahang raksasanya dan menerjang ke arahnya. Kurosaki Rei melemparkan kedua api ke depan, kekuatan luar biasa mereka melonjak langsung ke mulutnya. Saat makhluk itu menyadari apa yang terjadi, itu sudah terlambat. Api hitam menembus langsung melalui tubuhnya. Lubang raksasa meledak terbuka di kepalanya. Monster itu tumbang tak bernyawa. Reaper Harvester level 89 telah dikalahkan. Jauh di dalam kastil terbalik, Kronos, Dewa Watu, menatap dengan tidak percaya. "Mustahil, Reaper Harvester dikalahkan. Tapi kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Tepat saat semua orang mulai menikmati kemenangan mereka, gumpalan cairan hitam yang menggeliat tiba-tiba muncul dari bangkai monster itu, melesat lurus ke arah Ignot. Kurosaki Rei berteriak seketika, "Tunduk!" Untungnya, mereka berhasil menghindari serangan itu tepat waktu. Meski begitu, cairan hitam terus merembes dari sisa-sisa makhluk itu. Melihat itu, semua orang berlari menuju pintu keluar. Meskipun tidak ada yang tahu apa benda itu sebenarnya, Kurosaki Rei merasakan firasat yang dalam. Mereka harus pergi sebelum benda itu mengejar mereka. Setelah akhirnya mengalahkan bos, mati di sini bukanlah pilihan. Segera, pintu keluar terlihat. Tapi tepat saat kelegaan menyelimuti mereka, cairan hitam melonjak dari belakang sekali lagi. Kali ini, dalam jumlah yang cukup besar untuk menelan mereka semua. Di ambang keputusasaan, sebuah suara terdengar tajam. Semuanya mundur. Sesaat kemudian, dinding cahaya raksasa terwujud, menghalangi cairan hitam sepenuhnya. Pemandangan itu membuat semua orang terpaku. Apa yang sedang terjadi? Suara itu terdengar lagi, sedikit terengah-engah. "Itu dekat. Aku hampir mengira aku tidak akan sampai tepat waktu." Seorang pria berambut pirang kemudian muncul di depan mereka. "Halo, senang bertemu kalian semua." Ignot membeku sejenak sebelum berbicara. "Terima kasih telah menyelamatkan kami. Bolehkah aku bertanya siapa kau?" Sebelum ia bisa menjawab, Kurosaki Rei berbicara terlebih dahulu. "Namamu Awa Hikaru, bukan?" Mata Awa Hikaru berbinar. "Kau mengenalku? Aku tidak mengira aku sudah seterkenal ini." Mendengar nama itu, Ignot sangat terkejut. Sebelum memasuki dungeon ini, Kurosaki Rei telah menyebutkan namanya. Awalnya berniat untuk merekrutnya untuk penyerbuan, tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ia lebih kuat dari siapapun yang hadir. Mage peringkat S terkuat di era saat ini. Di kehidupan masa lalu, sebagai mage kuning paling kuat, ia telah mendapatkan gelar Kaisar Kuning. Kemampuan pertahanan kuningnya sangat hebat. Tanpa campur tangannya, barusan semua orang akan musnah. Oawa Hikaru berbicara lagi. "Aku tidak mengira akan bertemu denganmu saat aku tiba. Bagaimanapun, misiku selesai. Belum lama ini, aku dikirim ke dungeon lain karena perintah dari atas. Tapi saat aku di sana, seseorang menghubungiku dengan mendesak dan menyuruhku untuk datang ke sini segera untuk menyelamatkan." Hal ini membuat Kurosaki Rei bingung. Ia tidak pernah menghubungi siapapun. Satu-satunya orang yang tahu tentang operasi mereka adalah Hinatarina, pendaftar. Ia harus berterima kasih padanya dengan layak setelah mereka kembali. Pada saat itu, Oawa Hikaru mengalihkan pandangannya ke Kurosaki Rei. "Kau kakak dari Raja Ungu, Kurosaki Rei, kan?" Saat pihak lain memanggil namanya, ia tampak terkejut. "Kau mengenalku?" Hikaru menjawab, "Aku hanya mendengar rumor tentangmu. Melihatmu secara langsung, aku sadar tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Siapa yang mengira bahwa seseorang yang dicap sebagai kegagalan oleh semua orang akan mengalahkan bos terkuat sejauh ini?" Cairan hitam yang menggeliat beberapa saat lalu perlahan menghilang, meninggalkan hanya satu kristal sihir hitam. Oawa Hikaru mengambil kristal itu dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat kristal sebesar ini. Kau bisa membayangkan betapa kuatnya bos itu. Selamat, ini milikmu sekarang." Ia melemparkan kristal hitam itu, lalu berbalik tanpa ragu. "Aku menantikan untuk melihat seberapa jauh kau akan berkembang. Ketika hari itu tiba, dunia ini akan menjadi jauh lebih menarik sampai kita bertemu lagi." Dan begitu saja, mereka tidak hanya membersihkan Dungeon Ekuro, tetapi juga memperoleh kristal sihir hitam yang berharga. Saat kelompok itu kembali ke aula asosiasi mage membawa kristal, Hinatarina sudah menunggu dengan cemas. "Kau akhirnya kembali. Apakah kau terluka? Kalian pergi begitu lama. Aku sangat khawatir."
khawatir. Dumyeon itu dirancang untuk petualang di atas level 70. Bahaya di sana berada pada tingkat yang benar-benar berbeda. Jadi, bagaimana hasilnya? Apakah kalian membersihkan area di dekat pintu masuk? Ia menempatkan kristal sihir hitam di meja dan berkata dengan tenang, kami benar-benar menaklukkan Dumyeon itu. Mendengar itu, Hinatarina dan penonton di sekitarnya membeku. Apa? Berita itu tersebar di internet dalam waktu singkat. Outlet media besar bergegas melaporkannya. Semua anggota Colorless Legion menerima wawancara, dan Ignot menerima sejumlah besar uang, cukup untuk menutupi biaya perawatan medis adiknya. Berita besar seperti itu tentu saja dilihat oleh trio yang dipimpin oleh Hishama Mio. Mereka tidak percaya, seseorang yang pernah mereka injak-injak telah menjadi pahlawan kota. Pada saat yang sama, rekaman itu sampai ke Raja Umu Kurosaki KAI. Meskipun bersaudara, ia dipenuhi amarah melihat kesuksesan itu. Saat ketenarannya menyebar, semua informasinya menjadi publik dan netizen mulai menyebut tim itu Colorless Legion. Orang-orang tanpa warna yang terlemah telah membersihkan Dumyeon tersulit saat ini. Yang diketahui, melihat banjir pesan di ponselnya, Oawa Hikaru tersenyum tipis, seperti yang kuduga. Berjalan menyusuri jalan, ia tidak bisa menahan diri untuk menatap ke langit. Berkat upaya semua orang, mereka telah menghentikan Dumyeon Ekuro agar tidak mengamuk. Tapi itu masih belum cukup. Sebelum kastil terbalik berubah menjadi hitam sepenuhnya, mereka harus tumbuh cukup kuat untuk menantang Dewa Waktu. 3 hari kemudian, Colorless Legion kembali ke Aula Asosiasi Mage. Hinatarina menyapa mereka. Ada misi yang perlu diambil timmu. Menjelajahi Dumyeon yang telah ditentukan. Ini tugasmu. Semua detail tercantum di dalamnya. Dalam keadaan normal, penyerbuan Dumyeon diminta oleh Mage itu sendiri, tetapi kasus seperti Oawa Hikaru yang dipaksa menjelajahi Dumyeon tertentu memang ada. Jelas, insiden Dumyeon Ekuro telah menarik perhatian orang-orang di atas. Ia menatap Hinatarina dan bertanya, bolehkah aku bertanya siapa yang mengeluarkan misi ini? Hinatarina menjawab dengan pasrah, maaf, tapi aku tidak berwenang untuk mengungkapkan identitas pengirimnya. Tanpa pilihan lain, tim menerima komisi tersebut. Oh, benar. Aku hampir lupa menyebutkan seorang mage peringkat S akan menemanimu dalam misi ini. Adegan beralih saat mereka tiba di pintu masuk Dumyeon yang ditentukan. Saat mereka melihat orang yang sudah menunggu di sana, semua orang menatap dengan tidak percaya. Kau, itu Oawa Hikaru. Ia tersenyum, terkejut. Kita bertemu lagi lebih cepat dari yang diharapkan. Mari kita taklukkan Dumyeon hari ini bersama-sama. Setelah memasuki Dumyeon, Kurosaki Rei akhirnya angkat bicara. Aku tidak pernah membayangkan aku akan bekerja sama denganmu. Oawa Hikaru tertawa. Sejujurnya, aku sudah tahu sejak awal. Aku hanya ingin memberi kalian semua kejutan. Aku sangat menantikan kolaborasi ini. Lagi pula, seluruh dunia sedang mengawasi kita sekarang. Melihatnya, Ignot berkata dengan canggung. Bagaimana aku harus mengatakannya? Dia benar-benar tipe orang yang santai. Kurosaki Rei menjawab dengan desahan. Bagaimanapun, dia tetap mage peringkat S. Pada saat itu, Oawa Hikaru tiba-tiba berhenti dan berbalik. Ngomong-ngomong, aku harus memperingatkanmu. Dumyeon ini memiliki sistem mekanisme yang sangat kompleks. Menurut intel yang kukumpulkan, Firewall raksasa menghalangi jalan lebih dalam. Di dalam. Tapi selama aku di sini, rintangan seperti itu bukanlah apa-apa. Serahkan semuanya padaku. Saat itu juga, kawanan monster tipe serangga menyerbu ke arah mereka. Kesempatan sempurna bagi semua orang untuk menyaksikan kekuatan Oawa Hikaru. Namun, yang mengejutkan mereka, ia segera bersembunyi di belakang mereka. Gemetar. Maaf soal ini. Serangga adalah kelemahanku yang terbesar. Aku serahkan mereka padamu. Tim itu terdiam. Begitu banyak untuk tenaga ahli legendaris. Tanpa pilihan lain, mereka menghadapi monster itu sendiri. Ignot mengangkat tangan kanannya. Skill, Fireball. Bola api meledak saat mengenai salah satu monster. Ono Yuri menyerbu ke depan juga. Dibandingkan dengan apa yang kita lawan sebelumnya, benda-benda ini bukanlah apa-apa. Skill, Mana Conversion, Blue Flame Blade. Dengan satu ayunan, ia membelah monster itu menjadi 2. Kurosaki Rei mengikuti dengan mulus. Aku akan menangani sisanya. Skill, Ice Fire Spear. Tombak yang dibentuk dari mana merah dan biru menghantam kawanan itu, melenyapkan musuh yang tersisa dalam sekejap. Saat kelompok itu merayakan, Oawa Hikaru, yang bersembunyi di sudut, menatap dengan takjub. Kalian luar biasa. Terima kasih atas bantuan kalian kali ini. Sesi berikutnya, aku yang akan membawamu. Jangan lempar serangga ke arahku. Hal lain apapun, aku tidak terkalahkan. Pada saat itu, sekawanan monster berbentuk serigala tiba-tiba muncul di belakang mereka. Saat mereka menerjang ke arah Oawa Hikaru, cahaya kuning menjebak mereka di tempatnya. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak bisa melepaskan diri. Beberapa sinar laser ditembakkan, menembus 3 monster seketika. Skill, Square Box, ucapnya dengan tenang. Tenang, aku yang atasi. Area di sekitar monster berubah menjadi kubus, lalu terus menyusut sampai menjadi balok kecil yang jatuh ke tanah. Pemandangan itu membuat ketiganya terpaku. Apakah ini kekuatan sejati Kaisar Kuning peringkat S? Kurosaki Rei melangkah maju. Apa skill tadi? Melihat kubus di tangannya, Oawa Hikaru menjawab, ini disebut Square Box, salah satu kemampuanku yang spesial. Ini hanya berfungsi pada target yang lebih kecil. Tidak berguna melawan monster besar, tapi begitu mereka terjebak di dalam, menghabisi mereka sangat mudah. Cukup berguna, bukan? Kurosaki Rei mengangguk. Itu benar-benar skill yang mengesankan. Tentu, mari kita terus bergerak.
lama kemudian, mereka mencapai virewal yang disebutkan dalam intel. Panasnya sangat intens sehingga mendekat tidak mungkin dilakukan. Tapi Oawa Hikaru melangkah maju. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Detik berikutnya, piramida raksasa muncul. Menggunakan dinding cahaya, ia mengisolasi api itu. Dan begitu saja, mereka melewati virewal dengan selamat. Tiba di pintu masuk ke ruang bos terakhir, Kurosaki Rei menatap. Yang lain, semuanya siap, mari masuk dan melihat bos Doomyeon ini. Oawa Hikaru merasakan lonjakan antisipasi. Disinilah segalanya benar-benar dimulai. Ia ingin melihat apakah orang itu benar-benar layak dengan namanya. Kelompok itu melangkah ke ruang bos di mana api yang berkobar memenuhi ruang dan panasnya hampir tak tertahankan. Pada saat itu, cakar raksasa tiba-tiba muncul di depan mereka. Bos, Flame Garm level 68. Kurosaki Rei segera menghulus pedangnya dan mengambil posisi bertarung. Bos itu mengangkat kepalanya saat api yang berkobar berkumpul di atasnya. Menyadari apa yang akan terjadi, Kurosaki Rei memperingatkan rekan timnya untuk bersiap bertahan. Tapi Oawa Hikaru berbicara dengan tenang dari belakang. Tidak perlu, serahkan pertahanan padaku. Monster itu selesai mengisi daya dan bola api kolosal melesat lurus ke arah mereka. Tepat sebelum benturan, dinding cahaya terwujud memblokir serangan itu sepenuhnya. Sesuai dengan gelarnya sebagai Kaisar Kuning terkuat. Bahkan serangan langsung dari bos dihentikan dengan mudah. Oawa Hikaru berseru, serang tanpa ragu. Aku yang akan menangani pertahanannya. Kurosaki Rei menjawab, mengerti. Kita akan kalahkan bos ini. Ia dengan cepat menilai situasinya. Ini adalah musuh dengan mobilitas tinggi. Menggunakan sihir terkuatnya secara sembarangan hanya akan membuang-buang mana tanpa mengenai sasaran. Memutuskan untuk menyelidiki terlebih dahulu, ia menyerbu ke depan dan menginstruksikan yang lain. Aku akan menarik perhatiannya. Kalian berdua cari celah dan serang dari jarak jauh. Mereka segera merespons. Skill, Limit Body Enhancement. Dalam sekejap, Kurosaki Rei berkedip tepat di depan monster itu. Bos bereaksi seketika, menebasnya dengan cakarnya. Tapi Kurosaki Rei nyaris menghindar tepat waktu, lalu mengayunkan pedangnya ke punggungnya. Sekarang, skill, Scorching Stone Shot. Skill, Blue Flame Blade. Ignot dan Onoyuri meluncurkan serangan mereka secara bersamaan. Namun Flame Garm menghindarinya dengan mudah, menggunakan momentum untuk melompat ke platform yang lebih tinggi. Melihat ini, Kurosaki Rei mengumpat dalam hati. Cepat, tangguh, dan bertarung dalam panas yang ekstrim membuat mereka berada dalam kerugian serius. Dari kejauhan, Oawa Hikaru mengamati semuanya. Dengan kecepatan ini, stamina mereka akan benar-benar terkuras. Kurosaki Rei, bagaimana ia akan memecahkan kebuntuan ini? Sebuah ide terlintas. Ia menoleh ke Ignot dan Onoyuri. Incar kakinya. Perlambat saja, tidak masalah. Serahkan pada kami. Semoga rencanamu berhasil. Mereka merapal mantra bersama. Onoyuri melemparkan beberapa bilah api biru terlebih dahulu, memaksa bos keluar dari platform aslinya, memanfaatkan kesempatan itu. Ignot memperkuat mananya melalui high temperature Furnace, memanggil Scorching Stone Shot yang masif, dan menembakkannya langsung ke Flame Garm, tapi bos itu masih menghindar dengan kecepatan murni. Namun pada saat itu, tidak peduli seberapa tangkas makhluk itu, mengubah arah di udara sangat sulit. Kurosaki Rei melihat celah singkat di udara, melompat tinggi dan melapisi pedangnya dengan mana elemen es. Terimalah ini, skill, Frost Sword. Bilah es raksasa menembus langsung, melalui tubuh monster itu, dan dengan benturan keras, Flame Garm jatuh. Bos Doomyeon telah dikalahkan. Oawa Hikaru menonton dengan senyum puas. Kerja tim yang luar biasa, persis seperti yang dijelaskan dalam laporan. Ia benar-benar mage dengan bakat yang luar biasa. Meski begitu, rasanya ia masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Tepat saat mereka akan meninggalkan Doomyeon dan kembali untuk melapor, Oawa Hikaru menghentikan mereka. Tolong tunggu, izinkan aku melakukan tes kecil. Saat ia berbicara, ia memanggil skill Square Box. Kotak ini bukan hanya untuk menangkap dan menahan monster. Ini juga bisa digunakan sebagai alat latihan. Maafkan permintaan yang agak mendadak ini. Aku ingin melihat potensi sejatimu. Aku ingin kalian bertarung dengan segala yang kalian miliki dan kalahkan makhluk di dalamnya. Tenang saja, jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan segera menyegelnya kembali. Tentu saja, apakah kalian menerima tes ini sepenuhnya terserah kalian. Meskipun Kurosaki Rei tidak sepenuhnya memahami niat Oawa Hikaru, ia percaya bahwa tidak ada maksud buruk. Lebih penting lagi, ia membutuhkan pengalaman bertarung nyata untuk tumbuh lebih kuat. Jadi, ia setuju. Sekali persiapan selesai, Oawa Hikaru mengangkat tangannya dan membuka Square Box. Lonjakan kabut hitam mengalir keluar, perlahan berkumpul menjadi siluet humanoid. Berdiri di samping, Oawa Hikaru menonton dengan kegembiraan, berpikir dalam hati, makhluk ini bisa mengubah bentuknya berdasarkan ketakutan lawan. Aku bertanya-tanya apa yang akan muncul. Tak lama kemudian, sosok itu sepenuhnya terbentuk. Itu adalah Kronos, Dewa Waktu. Pemandangan itu mengejutkan Kurosaki Rei. Bagaimana mungkin dia? Tidak ada orang lain yang hadir yang pernah melihat keberadaan ini sebelumnya. Oawa Hikaru beralasan dalam hati. Ini pertama kalinya aku melihat monster humanoid dan kehadirannya sangat tidak biasa. Karena ini adalah manifestasi konstruksi latihan, itu berarti Kurosaki Rei telah menghadapi sesuatu seperti ini sebelumnya. Kurosaki Rei menatap sosok itu dengan tidak percaya. Ia tahu itu bukan Dewa Waktu yang asli. Namun, tekanan yang luar biasa terasa sangat familiar. Itu menyeret ingatan dari kehidupan masa lalunya. Tatapan mengejek, cara manusia diperlakukan seperti serangga. Secara logis, entitas itu seharusnya masih berada di dalam kastil terbalik, tidak bisa muncul sebelum kastil itu sepenuhnya berubah menjadi hitam. Apa yang berdiri di depannya sekarang hanyalah tiruan. Tapi Kurosaki Rei bukan lagi pria penakut seperti dulu. Bertekad untuk memutuskan ketakutannya, ia mengayunkan pedangnya ke arah Kronos, hanya untuk tebasan itu diblokir dengan mudah oleh bilah merah darah. Seperti yang diharapkan, bahkan replika pun jauh dari lawan yang mudah. Skill, Limit
Body Enhancement. Kurosaki Rei melepaskan tebasan kuat, mengirim Kronos terbang mundur. Namun saat sosok itu mendapatkan kembali keseimbangannya dengan hanya sekilas pandang, batu raksasa di belakang Kurosaki Rei tertembus bersih. Ketiga penonton terpaku. Serangan macam apa itu? Bahkan tidak ada gelombang kejut yang terlihat dan dia menghindarinya. Kurosaki Rei juga terguncang. Tiruan ini telah mereproduksi dengan sempurna kemampuan Dewa Waktu dari kehidupan masa lalunya. Tanpa mengeluarkan semua kemampuan, kemenangan tidak mungkin. Ia segera mengaktifkan sihir es, melapisi pedangnya dengan embun beku dan menyerbu ke depan dengan bilah beku. Yang mengejutkan, serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan embun beku pada pedang menguap seketika. Itu tidak mungkin. Saat Kronos tersenyum tipis, Kurosaki Rei terlempar puluhan meter dengan satu serangan. Jika serangan konvensional benar-benar dibatalkan, bagaimana ia bisa melawan lawan ini? Menyaksikan pemandangan itu, Ignot menjadi cemas. Tuan Oawa, bukankah ini menjadi berbahaya? Ekspresi Oawa Hikaru menjadi gelap. Memang, ini di luar ekspektasiku. Tes berhenti di sini. Saat ia berbicara, Oawa Hikaru mencoba menyegel bayangan itu kembali ke dalam kotak, tetapi tiba-tiba segelnya gagal. Yuri bertanya dengan bingung, "Ada apa? Kenapa kau tidak menyegelnya?" Oawa Hikaru menjawab, "Aku mencoba, tapi bayangan itu menolaknya. Aku tidak bisa memaksakan segelnya lagi." Kelompok itu membeku karena terkejut. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya sejak menguasai skill ini. Oawa Hikaru tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. "Kurosaki Rei, monster macam apa yang telah kau lawan?" Ignot dan Yuri menyerbu ke depan. "Kami akan membantumu menanganinya. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak bisa melawan kita semua." Tapi sebelum Kurosaki Rei bisa memperingatkan mereka sudah merapal mantra mereka. Skill Flame Burst. Skill Reaper Skite. Ignot meningkatkan kekuatan ledakan Yuri dan Yuri menerjang dengan Reaper Skite yang terangkat. Sama seperti sebelumnya, Reaper Skite membubarkan seketika saat menyentuh Kronos. Yuri bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum ia terlempar oleh Kronos, menabrak Ignot secara langsung. Dampak yang luar biasa menghantam keduanya ke dinding di belakang. Oawa Hikaru melangkah maju, suaranya berat. "Kurosaki Rei, aku dengan tulus meminta maaf atas bagaimana ini meningkat, tapi tenang saja, apapun yang terjadi, aku akan mengalahkan makhluk ini." Skill Binding Magic. Resistance Disruption. Detik berikutnya, pengekang emas mengikat anggota tubuh Kronos dan bahkan kepalanya. Itu berhasil. Dia tidak bisa bergerak sekarang. Namun bahkan saat itu, Kronos tersenyum. Dengan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba, ia menghancurkan pengekang itu. Semua orang menatap dengan tidak percaya. Jika ia bisa, secara paksa mematahkan bahkan pelindung, melanjutkan seperti ini mungkin berarti kematian bagi mereka semua. Kurosaki Rei berpikir cepat. Sebenarnya apa bayangan ini? Ia bisa mengambil bentuk ketakutan terdalamnya dan bahkan mereplikasi kemampuan Dewa Waktu dari kehidupan masa lalunya dengan sempurna. Apakah itu benar-benar normal? Pada saat itu, Kurosaki Rei menyadari bahwa ini kemungkinan adalah salah satu kemampuan bayangan itu. Ia menciptakan kembali penampilan dan kekuatan Dewa Waktu dari ingatannya. Jika memang begitu, maka ia tahu cara menghadapinya. Kurosaki Rei segera memberitahu Oawa Hikaru untuk menyerahkan musuh ini kepadanya. Ia sudah memikirkan tindakan pencegahan. Di kehidupan sebelumnya, saat menghadapi Dewa Waktu yang sebenarnya, Kurosaki Rei hanya bisa melarikan diri. Jika ia masih memilih ketakutan di kehidupan ini, tidak mampu mengalahkan bahkan tiruan, maka kesempatan keduanya akan menjadi tidak berarti. Transformasi bayangan pada intinya tidak lebih dari sebuah skill. 1204, dan jika itu adalah skill, maka mencurinya akan mengakhiri segalanya. 1205, detik saat telapak tangan Kurosaki Rei menyentuh Dewa Waktu. Skill diaktifkan. Pukul 12.06 saat skill tersebut berlaku, tubuh Dewa Waktu palsu mulai perlahan menghilang. Pada akhirnya, itu memudar ke udara dan lenyap sepenuhnya. Oawa Hikaru menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Lonjakan energi sihir yang aneh itu telah melampaui apapun yang bisa ia pahami. Ia menatap Kurosaki Rei dan bertanya dengan suara rendah, "Sebenarnya siapa kau?" Beberapa saat sebelumnya, Kurosaki Rei telah mengalahkan Dewa Waktu tiruan menggunakan skill steal. Setelah itu, keduanya berpisah. Namun tak terduga, Yuri tetap tinggal, diam-diam menunggu sendirian. Orang yang muncul tidak lain adalah Oawa Hikaru, mage yang dikenal sebagai Kaisar Kuning. "Maaf membuatmu menunggu." Ternyata mereka sudah lama saling kenal. Segalanya tentang Kurosaki Rei telah dibagikan kepadanya oleh Yuri. Yuri berkata, "Aku jujur mengira kau akan mati di dungeon itu." Oawa Hikaru menjawab dengan canggung, "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka segalanya akan menjadi seperti itu juga." Yuri menghela napas. "Kau pria yang tidak berguna. Orang yang harus kau syukuri adalah Kurosaki Rei karena memaafkanmu." Oawa Hikaru menjawab dengan menyedihkan, "Tolong, bisakah kita tidak membicarakan ini? Aku benar-benar tahu aku salah. Selain itu, kekuatannya benar-benar membuatku terkesan jauh melampaui apa yang dijelaskan laporanmu." Saat mereka berbicara, keduanya memasuki ruangan misterius. Di tengah ruangan, seorang pria duduk di atas tahta. Yuri dan Oawa Hikaru segera berlutut dengan satu kaki. Ekspresi mereka dipenuhi rasa hormat. "Selamat kembali. Kalian berdua bekerja keras. Tidak perlu terlalu tegang. Santai saja." Pria di depan mereka adalah raja warna lainnya, Raja Biru, Hojo Itsuki. Yuri angkat bicara. "Permintaan maaf saya karena mengganggu Anda mengetahui Anda baru saja kembali dari dungeon luar negeri." Aura menindas mengelilingi Hojo Itsuki saat ia menjawab, "Jangan khawatir soal itu. Aku hanya mengunjungi sekitar 10 negara. Aku tidak lelah sama sekali." Oawa Hikaru tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bukankah itu terlalu banyak?" Hojo
Itsuki menghela napas. Seseorang di asosiasi harus menangani masalah ini. Mari langsung ke intinya. Aku dengar kalian membersihkan Dumyeon Ekuro dengan seorang anak muda. Itu Dumyeon tingkat tinggi yang muncul baru-baru ini. Biasanya, dibutuhkan 10 mage elit bekerja sama. Ceritakan lebih banyak tentang anak laki-laki bernama Kurosaki Rei ini. Keduanya kemudian menceritakan semua yang mereka ketahui. Setelah itu, Oawa Hikaru berkata, sejujurnya, melihatnya bertarung mengejutkanku. Ia seharusnya berada di tingkat kekuatan peringkat S sama seperti aku, mungkin bahkan lebih kuat. Raja Biru jatuh dalam pemikiran. Performa pertarungannya mengesankan, tetapi yang paling membuatku tertarik adalah skill yang bisa mencuri kemampuan lawan. Aku belum pernah mendengar kekuatan yang begitu rusak. Semakin banyak aku mendengar, semakin aku tertarik pada Kurosaki Rei. Bisakah aku meminta bantuan kalian berdua? Sementara itu, Kurosaki Rei dan Igno tiba di aula asosiasi mage untuk melaporkan pembersihan Dumyeon. Ono Yuri mengatakan ia tidak bisa hadir, jadi hanya mereka berdua yang hadir. Saat Hinatarina melihat mereka, ia berteriak, Kurosaki Rei, kau, akhirnya di sini. Apa yang kau lakukan kali ini? Raja Biru sendiri telah memanggilmu. Pergilah segera. Kurosaki Rei membeku. Kau bercanda, kan? Adegan beralih saat Kurosaki Rei dan Ignot memasuki aula Raja Biru. Pria di depan mereka tidak lain adalah Raja Biru legendaris Hojo Itsuki. Di kehidupan masa lalunya, ia disebut Raja Warna, penguasa di antara semua Raja Warna. Ia juga idola terbesar Kurosaki Rei. Rei mengikuti setiap berita tentangnya, terutama moto yang sering ia ulangi. Yang kuat adalah kompas yang memandu jalan kita. Kata-kata itu sangat menginspirasi Kurosaki Rei, yang pernah bermimpi menjadi mage seperti dia. Lalu bencana melanda. Dumyeon yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam reaksi berantai, menjebak jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menyelamatkan mereka, Raja Biru mengorbankan dirinya, menjadi pahlawan yang menyelamatkan jutaan orang dan mendapatkan kekaguman semua orang. Namun, mengapa Raja Biru memanggilnya sekarang? Pada saat itu, suara yang familiar terdengar dari samping. Tidak perlu terlalu gugup. Kurosaki Rei berbalik karena terkejut. Ono Yuri, mengapa kau di sini? Dan Oawa Hikaru juga ada di sini. Apakah kalian telah menyembunyikan sesuatu dariku? Raja Biru melangkah maju. Izinkan aku menjelaskan. Mereka berdua adalah anggota Rasul Perang Suci yang bertugas mencari bakat luar biasa di seluruh dunia. Rasul Perang Suci adalah unit elit pribadiku. Akulah yang memerintahkanmu untuk membersihkan Dumyeon itu, dan aku mengatur agar Oawa Hikaru menemanimu, baik untuk menguji kekuatanmu dan memastikan keamanan semua orang. Ono Yuri tersenyum tipis. Aku bergabung dengan timmu hanya karena kau terlihat menarik. Raja Biru melangkah maju dan berbicara terus terang. Sejujurnya, aku sangat tertarik padamu. Jika kau bersedia, aku ingin kau membantuku. Kekuatan dari warna yang berbeda masih menyimpan banyak misteri yang belum terjawab. Aku ingin mengungkapnya. Kurosaki Rei, biarkan aku menanyakan sesuatu. Apa tujuanmu sebagai mage? Pertanyaan itu membuat Kurosaki Rei lengah. Sebuah tujuan, di kehidupan sebelumnya, mimpinya hanyalah menjadi seorang mage. Untuk memotong bayangan yang ditinggalkan saudaranya dan tidak lagi terikat olehnya. Tapi sekarang tujuannya telah berubah menjadi mengalahkan Kronos, Dewa Waktu. Ia ingin tumbuh lebih kuat dari siapapun di dunia ini. Raja Biru berbicara perlahan. Jadi kau ingin berdiri di puncak tertinggi dari semua mage dan menggantikanku sebagai Raja Warna? Kurosaki Rei tahu betul bahwa bahkan di kehidupan masa lalunya saat Raja Biru masih hidup, ia tidak mampu mengalahkan Dewa Waktu, bahwa jika ia hanya terus mengagumi idolanya, tidak ada yang akan berubah. Dengan tekad yang teguh, Kurosaki Rei menjawab, ya, aku akan melampaui Anda dan menjadi Raja Warna terkuat. Raja Biru tidak menjadi marah. Sebaliknya, ia tersenyum. Aku puas dengan jawaban itu. Kebetulan, ada pertemuan Rasul Perang Suci yang berlangsung. Bertarung bersama mage yang benar-benar kuat akan membantumu tumbuh lebih cepat untukmu. Ini kesempatan langka. Bukankah kau setuju? Kurosaki Rei dikejutkan oleh undangan, namun ia tahu sang Raja Biru benar. Hal yang paling ia butuhkan saat ini adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan para penyihir papan atas. Tanpa ragu, ia menerimanya. Saat pintu ruang konferensi terbuka, Kurosaki Rei melangkah masuk. Yang menyambutnya adalah pasukan elit pribadi Raja Biru, yaitu para Rasul Perang Suci. Para Rasul Perang Suci adalah inti dari kekuatan Raja Biru. Di kehidupan sebelumnya, mereka semua adalah sosok yang hanya bisa dipandang Kurosaki Rei dari jauh. Kini, ia justru diundang untuk menghadiri pertemuan mereka. Salah satu dari mereka melirik Kurosaki Rei dan melemparkan senyum mengejek. Kupikir pendatang baru ini akan menjadi sesuatu yang istimewa. Ternyata dia cuma anak kecil. Sosok itu adalah salah satu Rasul, Xiao. Pada saat itu, gadis berambut kuncir dua, Sherei, melangkah maju. Kau punya nyali bicara begitu, padahal umurmu sendiri tidak jauh berbeda darinya. Xiao membalas dengan ketus, hentikan, aku akan bicara sesukaku. Dari samping, Yiro menimpali dengan tawa. Haha, Shon Xiao, jangan terlalu terbawa emosi. Aku sarankan kau kurangi provokasi tidak penting seperti itu. Ya, hei, kalian benar-benar menyebalkan. Kemudian Oawa Hikaru memimpin semuanya masuk lebih dalam. Kurosaki Rei, kalian semua duduklah. Aku akan menjelaskan permintaan Raja Biru. Layar hologram muncul di tengah ruangan. Kali ini, kita harus menyelesaikan dua Dumyeon. Keduanya adalah Dumyeon tingkat kesulitan tinggi dengan level rekomendasi di atas 65. Jadi, kita akan membagi diri menjadi dua tim dan beroperasi secara bersamaan. Yiro, Sherei, Dong, dan aku akan menangani Dumyeon Makahari. Dumyeon Tama akan diserahkan kepada tim Kurosaki Rei dan San Xiao. Begitu namanya dipanggil, San Xiao melompat dari kursinya. Kenapa aku, Senior Oawa?
tertawa, bisakah kau jelaskan mengapa tim dibagi seperti ini? Ono Yuri angkat bicara dari samping. Apa? Kau tidak setuju dengan pembagian timnya? Xiao menjawab dengan marah. Bukankah itu sudah jelas? Oawa Hikaru menghela napas. Bukankah ini sudah dijelaskan padamu? Kurosaki Rei adalah penyihir yang menguasai 3 warna mana. San Xiao mencibir. Lalu kenapa kalau dia bisa menggunakan berbagai warna? Itu tidak berarti dia kuat. Kakaknya adalah contoh sempurna. Kurosaki Rei tertegun. Kau kenal kakakku? Xiao menjawab dengan nada mengejek. Kau benar-benar kakak yang tidak tahu apa-apa. Apa kau tidak tahu? Kakakmu dulunya adalah salah satu rasul perang suci. Ia dikenal dunia sebagai Raja Ungu. Tapi di antara kami, dialah yang paling lemah. Hal itu mengingatkan Kurosaki Rei pada apa yang dikatakan Ono Yuri saat pertama kali mereka bertemu. Bahwa Raja Ungu bukanlah sosok yang istimewa. Xiao mencibir. Jadi, memiliki mana warna-warni saja tidak membuktikan apa-apa. Ku dengar kau membersihkan dunia Hikaru dan membuat keributan besar. Jangan pikir aku tidak tahu. Sebenarnya, Oawa Hikarulah yang menyelamatkanmu pada akhirnya. Jadi jika kau lemah, jangan menghalangi jalan kami. Mendengar itu, Ichot menyahut dengan geram. Kau bajingan. Kurosaki Rei jauh lebih kuat dari yang kau kira. Sebelum kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, jangan asal mengambil kesimpulan. Melihat Ichot membelanya, Kurosaki Rei merasa benar-benar tersentuh. San Xiao, yang dibungkam oleh seorang gadis, kehilangan kata-kata. Akhirnya, ia menepisnya dengan tidak sabar. Baiklah, aku akan mengambil misinya. Oawa Hikaru pun angkat bicara. Karena tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Aku berharap kalian semua sukses menaklukkan Dumeon ini. Dan Xiao, aku tahu kau masih tidak puas dengan Kurosaki. Kalau begitu, gunakan matamu sendiri dan buktikanlah. Tidak perlu memberitahuku, aku memang berencana melakukannya. Dan begitu saja, mereka semua meninggalkan ruang pertemuan. Sementara itu, Kurosaki Rei tenggelam dalam pikirannya untuk mengalahkan Dewa Waktu, Kronos. Mengandalkan kekuatannya sendiri jelas tidak cukup. Ia harus membangun tim yang benar-benar tangguh. Perubahan latar. Kelompok itu tiba di Dumeon Tama. Jumlah monster di sini sangat banyak dan mereka jelas sedang mengepung kelompok tersebut. Semuanya tetap waspada. Tepat saat Kurosaki Rei hendak mengatur formasi mereka, Xiao mendemus dan melangkah maju sendirian. Skill Burn. Api seketika menyelimuti kepalan tangan Xiao. Saat monster menerjang ke arahnya, ia menghantamkan tinjunya langsung ke tanah. Gelombang kejut yang mengerikan meledak, menelan monster-monster di sekitarnya dalam sekejap. Icheot, yang juga menggunakan mana merah, menatap dengan kaget. Kekuatan luar biasa dari serangan itu sulit dipercaya. Saat debu mereda, kawah besar tertinggal di tanah. Xiao berkata dengan bangga, lihat itu, inilah kekuatanku. Sudah takut? Diamlah di sana dan tonton saja. Aku bisa menghabisi mereka semua, sendirian. Dengan itu, ia kembali menyerang ke depan, meninggalkan Kurosaki Rei dan 2 wanita lainnya berdiri dengan canggung. Tapi bukankah mereka seharusnya bekerja sebagai tim? Maaf soal ini, kalian berdua. Melihat pria yang menyebalkan itu, Kurosaki Rei tidak mau kalah dari seseorang seperti dia. Dengan itu, ia melesat maju sendirian, meninggalkan kedua wanita itu dalam diam yang terpana. Ia benar-benar tidak bisa memahami anak laki-laki seperti ini. Masing-masing ingin lebih kompetitif dari yang lain. Begitu Kurosaki Rei bergabung, kawanan monster itu musnah dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiao menoleh dan berkata, bocah, gerakanmu tidak buruk, tapi mari kita lihat apa kau bisa mengimbangiku mulai dari sini. Begitu saja, monster-monster malang itu ditebas dengan cepat oleh mereka berdua. Sementara itu, dan Ono Yuri tidak punya pilihan selain menatap pertempuran kacau itu dengan rasa tidak percaya. Ono Yuri tiba-tiba angkat bicara. Mereka luar biasa. Mereka saling mendorong tanpa henti, tidak ada yang mau mengalah. Meski begitu, San Xiao adalah orang bodoh. Pertarungan 1 lawan 1 sebenarnya adalah kelemahan terbesarnya. Sihirnya dikhususkan untuk memperluas serangan skala besar menjadi sesuatu yang bisa ia kendalikan dengan bebas. Itulah mengapa dia hampir tidak terkalahkan melawan kelompok musuh. Akhir-akhir ini, penyihir papan atas dinilai hampir sepenuhnya dari berapa banyak monster yang mereka bunuh. Tapi Kurosaki Rei mampu mengimbangi langkahnya. Sepertinya aku masih belum sepenuhnya memahami dia. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di pintu masuk ruang bos. Bahkan Icheot, yang hampir tidak melakukan apa-apa, tercengang. 10 menit. Hanya itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ruang bos. Bukankah itu terlalu cepat? Pada saat yang sama, Kurosaki Rei merasakan sesuatu yang tidak biasa saat bersaing membunuh monster dengan San Xiao. Ia merasa lebih kuat dari biasanya, sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Segera, pintu besar itu didorong terbuka. Di dalamnya terdapat ruangan yang hancur berantakan. Kurosaki Rei segera memperingatkan mereka, tetap waspada. Bos bisa muncul kapan saja. Saat itu, bola hitam tiba-tiba muncul di atas mereka. Monster macam apa ini? Semuanya bersiap untuk bertarung. Saat berikutnya, dinding ruang bos terkoyak dan beberapa monster terseret ke dalam. Mereka ditarik tanpa kendali menuju gumpalan daging yang melayan di udara. Saat mereka bersentuhan, gumpalan itu mulai menyerap mereka seolah sedang makan. Detik berikutnya, ia berevolusi. Bos Dumeon Tama, Chimera Beast, level tidak diketahui. Icheot terkesiap. Ia menyerap monster lain. Kurosaki Rei sama terkejutnya. Bos ini jelas tumbuh lebih kuat dengan memangsa yang lain. Di kehidupan sebelumnya, Kurosaki Rei belum pernah mendengar monster seperti ini. Ia segera memperingatkan. Yang lain, hati-hati. Ada yang salah dengan benda ini. Namun Xiao tidak memedulikannya dan mengaktifkan Burn. Mengepalkan tinjunya, ia melompat tepat ke arah monster itu. Terlalu cepat bagi Kurosaki Rei untuk menghentikannya. Xiao berteriak dengan penuh semangat, dalam pertarungan, siapa yang menyerang duluan dialah yang menang. Rasakan ini, pukulan itu memicu ledakan besar. Detik berikutnya, San Xiao membeku karena terkejut. Serangannya telah diblokir sepenuhnya oleh salah satu lengan monster tersebut. Pada
saat yang sama, lengan lainnya mengayun ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Pada jarak itu, Sun Xiao tidak punya kesempatan untuk menghindar. Di saat kritis, Kurosaki Rei langsung mengaktifkan Mana Shield. Saat tinju bos itu mendarat, ia menarik Xiao keluar dari bahaya. "Xiao, apa kau baik-baik saja?" tanya Kurosaki Rei. Xiao mengertakkan giginya. "Sial, diselamatkan oleh seorang pemula sepertimu. Ini adalah aib seumur hidup." Pada saat itu, Kurosaki Rei menyadari sesuatu yang tidak wajar. Bos itu mencengkeram lengan yang terluka dan merobeknya sepenuhnya. Pemandangan brutal itu membuat tulang punggungnya merinding. Daging yang terputus segera mulai menggeliat. Detik berikutnya, lengan yang benar-benar baru beregenerasi. Pada saat yang sama, energi mulai terkumpul di sekitar kepala monster itu. Kurosaki Rei seketika merasakan bahaya. "Semuanya bergerak sekarang," teriaknya. Ledakan energi besar ditembakkan ke arah mereka saat ia berbicara. Kelompok itu nyaris berhasil menghindar ke samping. Awan jamur meletus di tengah ruangan. Gelombang kejut merobek keluar. Bahkan, Ichou terlempar dengan keras. Ketika debu mereda, hanya kawah yang hancur yang tersisa. Xiao berkata dengan tidak percaya, "Jika itu mengenai kita secara langsung, kita pasti sudah mati." Kabar baiknya, sepertinya ia tidak bisa menembakkan serangan itu berulang kali. Ono Yuri segera bersiap untuk menyerang. "Kalau begitu kita selesaikan sekarang." Blue Flame Blade, beberapa bilah api biru melesat ke arah monster tersebut. Semuanya diblokir oleh tubuhnya. Serangan biasa sama sekali tidak memberikan kerusakan. Kurosaki Rei mengerutkan kening. Jika ini berlarut-larut, ledakan energi itu akan datang lagi. Intinya dilindungi oleh terlalu banyak lengan. Serangan langsung hampir mustahil dilakukan. Hanya ada satu pilihan tersisa. "Xiao, bersiaplah." Kurosaki Rei berteriak pada Ichou. Ia jelas tidak menginginkannya. Namun, setelah desakan berulang kali, ia dengan enggan mengaktifkan High Temperature Furnace. Sun Xiao merasakan mana yang sangat panas membanjiri tubuhnya. Kekuatan meletus dari dalam. 1383. Tidak ada waktu. Kurosaki Rei berteriak, "Hantam intinya." "Aku tahu." Xiao meraung, melompat ke depan, dibalut api. Bos itu merasakan ancaman dan mengarahkan semua lengannya untuk mencegat Burning Detonation. Kekuatan kali ini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Namun, yang membuatnya ngeri, serangan itu hanya menghancurkan lengan monster tersebut. Pada saat yang sama, bos mulai mengisi daya lagi. Xiao menggertakkan giginya. "Sial, kita hampir saja. Apakah ini akhirnya?" Pada saat itu, Kurosaki Rei melangkah melewatinya dengan tenang. "Kerja bagus. Biar aku yang mengurus sisanya." Abyssal Flame. Kuro. Sakurai memadamkan bola api hitam dan menyerbu langsung ke arah inti monster itu. Xiao menatap dengan tidak percaya. Mana hitam, jenis kekuatan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tepat pada saat meriam energi monster itu akan ditembakkan, Abyssal Flame menghantam intinya secara langsung. Kekuatannya yang dahsyat menembus tepat ke dalam. Begitu saja, Kurosaki Rei mengalahkan bos Dungeon tersebut. Pada saat yang sama, mana hitamnya terekspos sepenuhnya. Xiao menatapnya dengan penuh semangat, berpikir dalam hati, kegelapan yang belum pernah terlihat sebelumnya itu membawa kekuatan destruktif yang jauh melampaui kekuatanku sendiri. Dan lebih dari itu, bahkan di tengah panasnya pertempuran, penilaiannya tetap presisi. Pria ini sama sekali bukan orang biasa.